Sua, sosok-sosok di istana besar yang sederhana, dipimpin oleh Xiao Langying dan Nenek Jueming, menyebar ke segala arah secepat kilat. Kedua Tuan Zhongxuan muncul tepat di atas langit. Kekuatan jiwa yang agung bercampur dengan sendewan niat jahat dan menyebar ke berbagai arah. Di bawah, dengan puncak pegunungan pemakaman langit sebagai pusatnya, Xiao Langxuan dan beberapa Master Kaisar Xuan tingkat 8 lainnya, dipimpin oleh kekuatan jiwa dari dua Master Besar Kaisar Xuan, perlahan dan perlahan mencari di kejauhan. Setiap inci tanah berbatu yang kami lewati ditembus dengan paksa dan digeledah dengan kekuatan seperti itu. Kecuali kami bersembunyi ribuan meter di bawah tanah, tidak mungkin kami tidak ditemukan oleh Xiao Langying dan Jueming Popo, dua penguasa Sungsuan. Ketika sebagian besar master mengikuti Xiao Langying dan yang lainnya perlahan menjauh, cahaya ungu samar tiba-tiba muncul di udara di atas istana sederhana di puncak pegunungan pemakaman langit. Kemudian cahaya menghilang dan sesosok tubuh perlahan muncul. Dia melihat sekeliling ke sosok di kiri dan kanan dan tersenyum lembut sepertinya kesabaran mereka jauh lebih buruk dari yang saya kira. Saya pikir itu akan memakan waktu beberapa hari lagi. Apakah itu istana Ling Qiao atau sekte Jueming? Itu pasti mereka tidak akan meninggalkan orang-orang penting di markas mereka untuk menghindari serangan oleh orang lain. Jika ini masalahnya, istana ini tidak perlu ada. Berdengung, pedang surgawi telah menyegel area sekitar untukku. Ruangan itu segera bergetar saat tawa itu jatuh. Kilatan energi jatuh dari udara. Energi dahsyat itu sepertinya telah berubah menjadi api yang berkobar, baik ruang maupun tanah di bawahnya langsung berubah menjadi ketiadaan. Siapa sih? Keluar! Suara kemarahan meledak seperti guntur, dan puluhan sosok dengan cepat keluar dari rumah-rumah yang dengan cepat menghilang. Baut energi ditembakkan dengan keras ke udara. Haha, Xiao Langying sebenarnya tidak bodoh dan dia benar-benar tahu cara melakukan penyergapan. Bukankah ini dianggap memancing ular keluar dari lubangnya? Masing-masing dari lusinan orang ini memiliki kultivasi yang luar biasa, yang terlemah semuanya berada di alam mendalam bumi, dan beberapa yang dipimpin oleh mereka semuanya telah mencapai alam mendalam kekaisaran. Di masa lalu, barisan seperti itu bisa saja menjadi saingan di wilayah timur dibandingkan dengan Ling Xiao. Kekuatan di istana tidak bisa melemah banyak. Tapi saya menjadi penyergapan di sini. Siapa tikus yang menyembunyikan kepala dan ekornya ini? Kenapa kamu tidak keluar dan mati? Para pemimpinnya tentu saja adalah para Master Huang Xuan, tetapi di tengah-tengah orang-orang ini ada seorang pria dan wanita muda berusia 30-an, sangat tampan dan sangat mengesankan, sangat luar biasa. Wanita muda di sebelahnya memiliki penampilan yang sangat halus. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia akan menaklukkan negara. Seorang pria dan seorang wanita sangat cocok satu sama lain, seperti sepasang wanita cantik. Yang mengejutkan adalah keduanya telah mencapai ranah Kaisar Xuan. Kamu tidak menyangka bahwa dalam beberapa tahun terakhir, mereka berdua memiliki seseorang yang dapat berkultivasi sedemikian rupa, terutama pria itu. Dan istana Kaisar jahat memang menakutkan. Ia bisa melawan kehendak surga dan meningkatkan kekuatan orang lain dengan cara ini. Tentu saja, Chen Ye juga tahu betul bahwa titik ini harus menjadi batas istana Kaisar jahat. Jika mereka bisa meningkatkan tingkat kultivasinya, semua orang di dunia tidak akan menjadi lawan istana Kaisar jahat jika mereka bersatu. Xiao Wuyan Xuanyi sedang mencarimu. Haha, apakah kamu akan tersentuh jika bertemu dengan teman lama di negeri asing? Di tengah tawa, Chen Ye langsung jatuh dan berdiri di hadapan pria dan wanita itu. Chen Ye benar-benar kamu. Ketika dia melihat Chen Ye, api di hati Xiao Wuxiang tidak bisa membantu tetapi melonjak ke langit. Orang inilah yang merusak rencana keluarga Xiao-nya. Dia tidak hanya menghancurkan semua kepercayaan dirinya, dia juga membuat istana Ling Qiao terkenal di wilayah timur. Selama bertahun-tahun, saya selalu diselimuti penghinaan itu. Selama bertahun-tahun, saya selalu memikirkan hal-hal ini lebih buruk daripada kematian. Untungnya, dewa mengasihani dia. Istana Ling Qiao mengambil jalan menuju istana Kaisar jahat. Dalam waktu singkat, dia mampu mencapai ranah Kaisar Xuan kamu dengan tangannya sendiri. Aku tidak menyangka langit akan begitu baik padaku, dan orang ini akan muncul di hadapanku hidup-hidup. Kubilang Xiao Wuyan. Melihatnya, Chen-nya yang garang tersenyum dan berkata, bahkan jika kamu tidak bersemangat untuk bertemu teman lama lagi, tidak perlu menjadi seperti ini. Aku membasmimu. Xiao Wuxiang melompat dan bergegas menuju Chen Ye Xuanyi, dengan cepat menariknya ke bawah dan berbisik jangan impulsif. Jika dia benar-benar datang sendirian, maka kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa kamu atasi. Hampir 100 orang tewas dalam 2 malam, termasuk Tuan Huang Xuan. Hari ini, di bawah tindakan pribadi Xiao Langying dan Nenek Jueming,
Chen Yeshen muncul di sini tanpa ada yang menyadarinya. Xiao Wuxiang, kamu benar-benar tidak kompeten. Tidak ada wanita yang begitu tenang. Tapi kamu tidak seperti laki-laki. Kamu dihina olehku seperti itu saat itu. Hari ini, dengan tingkat kultivasi Kaisar Xuan, kamu hanya bertindak begitu secara impulsif ketika kamu melihatku. Kamu benar-benar bukan laki-laki. Chen Ye tersenyum jahat Nona Xuanyi, lebih baik tidak menerima pria yang tidak tahu berterima kasih ini. Jadi ikuti saja aku dan aku berjanji akan membuatmu lebih cantik di masa depan. Sombong teriak Xiao Wuyan tajam. Chen Ye melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum jangan bersuara seperti hantu. Jika kamu punya nyali, datang dan basmi aku. Anda, jangan impulsif. Xuan Yi memegang erat lengan Xiao Wuyan dan menatap Chen Ye sejenak. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, mereka bilang pahlawan sedih karena kecantikan, pahlawan. Chen Ye, jika Anda ingin saya mendapatkannya, ucapkan saja beberapa kata ini. Tidak cukup. Oh, lalu apa yang kamu ingin aku lakukan dan membasmi semua orang di sini? Kata Chen Ye sambil tersenyum. Jika kamu bisa melakukannya, tentu saja aku tidak akan keberatan. Tapi Chen Ye, pernahkah kamu memikirkan cara untuk melarikan diri bahkan jika kamu membasmi semua orang di sini dan membawaku bersamamu? Xuan Yi tertawa pelan dan berkata tentu saja seorang pahlawan bisa dikagumi. Tapi percuma jika dia tidak memiliki kehidupan, bukan? Mendengar ini, Chen Ye terdiam beberapa saat, lalu mengangguk dengan berat dan berkata dengan serius apa yang kamu katakan itu benar, bahkan jika aku membasmi seseorang dan tidak dapat melarikan diri, tolong biarkan aku memikirkannya. Ketika Chen Ye tenggelam dalam pikirannya, mata Xuan Yi sedikit berkedip dan dia tersenyum dengan serius, tapi kemudian senyumannya tiba-tiba membeku. Tepat pada saat ini, semburan jeritan bergema dari tanah, dan kemudian di bawah semburan cahaya warna-warni, jiwa dan darah orang yang terbasmi semuanya dibawa pergi. Chen Ye kamu, hehe, sebenarnya tidak ada yang perlu dipikirkan. Membasmi semua orang dan hanya menyisakan Xiao Wuxiang pastilah cucu yang sangat berharga di mata Xiao Langying, kan? Kalau tidak, dia tidak akan membawa sampah seperti itu kepada Kaisar. Bukankah itu dari alam misterius? Tawa aneh itu hanya berlangsung sesaat, dan jeritan bergema tanpa henti lagi. Bahkan jika beberapa Master Huangxuan mengambil tindakan pada saat yang sama, mereka tidak dapat menghentikan Chen Ye memanen hidup mereka seperti dewa kematian. Hanya dalam 10 detik, lusinan Master di tanah berubah menjadi mumi yang menakutkan di bawah pengawasan Xiao Wuxiang dan Xuan Yi. Cahaya menara besar langit dan bumi yang sunyi di udara menyala sebelum Chen Ye muncul lagi dan melihat ke sisi berlawanan dengan gigi retak dan berkata sambil tersenyum Xiao Wuxiang, kamu berikutnya, apakah kamu siap? Basmi dia bersama-sama. Dengan suara yang sedikit gemetar, Xiao Wuyan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Setelah memperoleh tingkat budidaya alam Kaisar Xuan, Xiao Wuyan pernah menggandakan kepercayaan dirinya dan bersumpah untuk membasmi Chen Ye, tetapi sekarang dia sangat tahu bahwa meskipun tingkat budidayanya telah meningkat pesat, dia tetap tidak akan menjadi lawan Chen Ye. Jangan mundur tanpa mimpi buruk. Meskipun Xuan Yi tidak ingin Xiao Wuxiang menghadapi Chen Ye sendirian, dia tidak ingin dia mundur dari hubungan mereka selama beberapa tahun. Xuan Yi memahami bahwa satu-satunya cara untuk menyingkirkan ibel dalam dirinya adalah dengan menghadapi Chen Ye. Xiao Wuxiang menggelengkan kepalanya berulang kali Xuan Yi, ayo segera pergi dari sini untuk mencari kakek dan yang lainnya. Jejak kekecewaan muncul di mata indah Xuan Yi. Tidak ada keraguan bahwa Chen Ye sangat kuat, tetapi jika dia bahkan tidak memiliki hati untuk bertarung, Xiao Wuxiang tidak akan memiliki masa depan dalam kehidupan ini jika dia mencapai alam yang lebih tinggi, dia akan mengikuti orang seperti itu. Akankah masa depan Anda terjamin? Ditarik kembali oleh Xiao Wuxiang, Xuan Yi sedikit bingung. Tapi di matanya yang kosong, dia sangat terkejut. Semua master kekaisaran telah pergi. Hanya Chen Ye yang tersisa di udara, memandangnya dan Xiao Wuyan seperti kucing yang bermain dengan tikus. Lebih cepat, Xiao Wuxiang bahkan lebih ketakutan dan kecepatannya secara alami lebih cepat. Tapi dia tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada cara untuk mundur. Tuan Huangxuan, Anda layak. Chen Ye menginjak awan dan memandang Xiao Wuxiang dan Xuan Yi. Metode Istana Kaisar Jahat memang luar biasa, tapi sayang sekali tingkat kultivasi yang ditingkatkan secara paksa semacam ini hanyalah cangkang kosong. Kekuatannya lemah dan persepsinya tidak cukup untuk bersaing dengan pejuang dengan level yang sama. Tidak ada ancaman sedikit pun. Tentu saja, bagi orang lain, meskipun mereka telah naik ke alam mendalam kekaisaran, mereka tetaplah alam mendalam kekaisaran. Bahkan jika mereka tidak selemah yang dikatakan Chen Ye dan tidak memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan ruang, mereka masih bisa menggunakannya.
Begitu dia selesai berbicara, Chen Ye bergerak maju seperti kilat. Wajah Xuan Yi berubah dan dia berteriak, semburan energi misterius keluar dengan hebat. Xiao Wuxiang juga mengerti bahwa jika dia terus seperti ini, dia harus mati. Kedua serangan ini, yang tak tertandingi di mata orang lain, menghilang tanpa jejak ketika mereka tiba di depan Chen Ye. Dalam sekejap, leher Xiao Wuxiang dan Xiao Wuxiang masing-masing disentuh dengan lembut oleh tangan besi seperti lingkaran baja halus. Kalian berdua baru mengenal Kaisar Xuan, tapi di mataku kalian berdua tidak berbeda dengan semut. Chen Ye memandang Xiao Wuxiang dengan sedikit senyum dan berkata dengan ringan, jika Xiao Wuxiang tidak ingin mati, mohon ampun. Mungkin aku tidak akan membasmimu. Pria dan wanita di udara tersandung dan ragu-ragu saat leher mereka dicengkeram, seolah-olah mereka telah berubah menjadi dua anak. Xiao Wuxiang, mohon ampun. Mungkin aku tidak akan membasmimu. Senyuman tipis terlihat di mata Xiao Wuyan. Tidak diragukan lagi itu adalah senyuman ibel. Dia merasakan tangan di lehernya sedikit mengendur. Tidak ada mimpi buruk. Xuan Yi tiba-tiba berteriak, Chen Ye, jika kamu ingin membasmi, basmi dia dan berhenti bicara omong kosong untuk membuat kami memohon belas kasihan. Chen Ye mengangkat alis pedangnya dan berkata sambil tersenyum jahat, saya tahu kematian bukanlah hal yang paling menakutkan bagi manusia. Terkadang hidup lebih buruk daripada kematian dan orang tidak takut akan hal itu. Xuan Yi, tahukah Anda apa yang harus dilakukan? Membuatmu takut. Takut. Xuan Yi tersenyum dingin, tapi kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat pucat, dan suaranya terdengar seperti kelinci putih bertemu serigala abu-abu. Chen Ye, kamu adalah ibel. Kamu pasti akan mati dengan baik. Kamu pasti akan dihukum oleh dewa, teriak Xuan Yi dengan suara serak. Sekte Xiao Lei memiliki total 520 nyawa, Xuan Yi, beritahu aku berapa banyak yang tersisa sekarang. Mereka semua pantas mati jika mengkhianati perpecahan. Ya, menurutmu mereka semua pantas mati. Mata Chen Ye meredup dan kemudian dia mengganti topik pembicaraan dan berteriak dengan tajam, jadi di mataku kamu bahkan lebih terkutuk. Xuan Yi, pikirkan baik-baik tentang apa yang akan kamu temui selanjutnya. Aku benar-benar ingin melihat apa yang akan kamu lakukan selama ini disebut penyiksaan. Pertunjukan. Chen Ye, basmi aku, tolong basmi aku. Melihat mata yang sangat jahat itu, hati Xuan Yi bergetar tanpa alasan, seluruh tubuhnya sepertinya telah kehilangan kerangkanya. Jika Chen Ye tidak memegang erat lehernya, dia akan segera jatuh ke awan. Jangan khawatir, kamu pasti akan mati pada akhirnya. Sekarang nikmati saja proses menunggu kematian. Chen Ye tersenyum dingin, melihat ke kejauhan sejenak, meraih mereka berdua, dan menghilang ke kejauhan seperti kilat, terbungkus cahaya ungu. Chen Ye tidak pernah menjadi orang yang sangat kejam, tetapi setiap kali dia berpikir bahwa banyak orang mati karena dia dalam perang ini, hati Chen Ye terasa seperti ditusuk jarum. Membasmi beberapa orang masih jauh dari menebus penyesalan yang ditinggalkan oleh mereka yang mati demi dia. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah membiarkan mereka yang mati demi dia merasakan sedikit kehangatan dan rasa bersalah di jalan menuju neraka. Jadi membasmi orang saja tidak cukup. Saat ini, Xuan Yi dan Xiao Wuyan benar-benar merasakan apa artinya tanpa sadar. Terutama Xuan Yi, dia jelas merasakan kebencian Chen Ye padanya jauh di dalam tulangnya. Didorong oleh kebencian ini, Xuan Yi tahu betul betapa menyedihkan akhir hidupnya, dan akhir yang menyedihkan ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh seorang wanita. Xuan Yi ingin mati, tetapi dia menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri. Sial, 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 sial. Sekelompok orang mencari di seluruh pegunungan pemakaman langit tetapi tidak berhasil. Mereka kembali ke puncak dengan marah dan melihat istana yang telah rata dengan tanah. Ada mayat berserakan di tanah. Ketika mereka mengetahui bahwa Xiao Wuxiang dan Xuan Yi tidak dibasmi tetapi ditangkap, semua orang ini, yang dikenal sebagai master, merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Dibungkus oleh kekuatan jiwa dari dua guru besar Zhongxuan, mereka benar-benar mampu datang dan membasmi orang, menangkap orang dan kemudian pergi secara diam-diam. Pria misterius yang belum muncul ini memiliki kekuatannya. Saudara Xiao, situasinya mendesak. Tolong beritahu Yang Mulia secepatnya. Saya khawatir orang ini tidak lagi bisa kita tangani. Apa hebatnya tikus menyembunyikan kepala dan ekornya? Xiao Langying jelas-jelas marah. Dia melihat ke kejauhan ke arah benteng Yingjian dan berteriak dengan marah, tidak peduli siapa orang misterius ini, dia ada di sini untuk membantu Zixuan dan yang lainnya. Tidak ada keraguan bahwa dia telah menangkap Wu Wei dan Xuan Yi, dan dia hanya ingin kita menggunakan mereka sebagai sandera.
Jangan pernah berpikir untuk melemparkan senjata ke tikus. Saya memberi perintah dan semua orang berkumpul untuk menyerang benteng Yingjian. Saya ingin melihat siapa yang memiliki sandera paling banyak. Ibu mertua Jueming berkata dengan cepat, Saudara Xiao, jangan bicara tentang apakah barisan kita dapat menyerang benteng Yingjian. Melakukan hal itu akan merusak rencana yang mulia. Pada saat itu, kita. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Lihat saja orang itu menangkap Wuxiang dan Suanyi dan mengancam kita. Istana Lingqiao yang besar hanya memiliki satu penerus, Xiao Wuxiang. Oleh karena itu, meskipun dia sangat tak tertahankan dalam beberapa tahun terakhir, Xiao Langying tidak pernah berpikir untuk menyerah padanya Ibel dengan bantuan Istana Kaisar Jahat, bagaimana dia bisa membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Meski mereka sandera, lawan tidak akan membasmi mereka untuk saat ini, tapi apa yang bisa kita berikan sebagai imbalan atas sandera tersebut? Pemimpin sebenarnya dari pertempuran ini adalah Istana Kaisar Jahat. Di mata mereka, jika kematian Xiao Wuxiang dapat memberikan apa yang mereka inginkan, Xiao Langying yakin bahwa Xiao Wuxiang akan segera ditinggalkan. Hanya dengan mencoba yang terbaik untuk menerobos benteng Yingjian dan menangkap Zixuan dan yang lainnya kita dapat menukarnya dengan Xiao Wuyan. Tapi apa yang dikatakan Nenek Jueming benar. Tidak ada master dari Istana Kaisar Jahat yang berpartisipasi dalam pertempuran itu. Bahkan jika dia, Xiao Langying, telah mencapai posisi Zungsuan, tidak ada jaminan bahwa dia bisa melakukannya dengan bergabung dengan mantan. Ada dua master Zungsuan asli di benteng Yingjian yang sangat berbeda dari mereka yang dipromosikan secara paksa. Ibu mertua Jueming berkata, Saudara Xiao, jangan khawatir. Meskipun kita tidak dapat memutuskan awal dan akhir perang ini, pria misterius itu mungkin tidak mengetahuinya, jadi kemungkinan besar dia mengira kita dapat memutuskannya, jadi dia membawa Wuxi dan Suanyi pergi. Sebenarnya yang perlu kita khawatirkan sekarang bukanlah Wuxiang dan Suanyi cukup aman, tapi kita harus dengan senang hati menangkap Wuxiang dan Suanyi. Artinya, pria misterius ini tidak lagi misterius mulai sekarang, dia punya rencana, dia akan selalu begitu. Pada saat itu, kita tidak hanya akan mengetahui siapa orang misterius ini, tetapi juga tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Jika tidak perlu merepotkan Yang Mulia, itu hal yang baik. Jika tidak perlu merepotkan, kami juga bisa memberikan penjelasan kepada Yang Mulia. Pantas saja kami tidak bisa melakukannya. Ibu mertua Jueming menghiburnya dan berkata, Saudara Xiao, kamu sebenarnya lebih mengerti dari saya. Ketika kami memutuskan untuk mengikuti Istana Kaisar Jahat, bagi orang luar tampaknya itu adalah kerja sama, tetapi bukan itu masalahnya. Ekspresi Xiao Langying tidak bisa menahan gemetar, matanya yang tajam perlahan meredup, dan dia akhirnya tersenyum masam. Apakah kita tidak bisa lagi menahan diri? Ibu mertua Jueming menghela nafas ketika kita memutuskan untuk mendapatkan kekuatan dan kekuasaan, kita ditakdirkan untuk kehilangan sesuatu. Bagaimanapun, apa yang kita peroleh bukanlah kerja keras kita sendiri. Saudara Xiao, kamu adalah pemimpin di sini. Tolong pikirkan situasi keseluruhannya. Mendengar ini, rasa pahit di sudut mulut Xiao Langying dengan cepat meluas. Di gua biasa di pegunungan pemakaman langit, jeritan bergema terus-menerus, dan nyala api tak terlihat menyelimuti Xiao Wuyan, membuatnya lebih buruk dari kematian nyeri. Di sampingnya, Suanyi meringkuk seperti anak kucing yang dicambuk jauh di dalam gua. Dikelilingi oleh jeritan, dia tampak seperti orang gila. Kecuali orang-orang dari dua keluargamu, Xiao Wuxiang, berapa banyak tuan yang ada di Istana Kaisar Jahat? Chen Ye bertanya dengan acuh tak acuh, bersandar di dinding gua. Xiao Wuyan dan Suanyi yang tersiksa tidak bisa menahan gemetar. Kamu benar-benar tahu tentang Istana Kaisar Jahat. Setelah beberapa saat, wajah ketakutan Suanyi tiba-tiba menunjukkan sedikit kekaguman karena saya tahu bahwa Anda tidak dapat melarikan diri dari Istana Kaisar Jahat Chen Ye. Semua yang Anda lakukan pada kami hari ini akan dibalas 100 kali lipat oleh Tuan Kaisar Jahat Istana untuk kita di masa depan. Mendengar ini, Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan mencibir Suanyi. Kamu cukup sombong di hari kerja. Bagaimana kamu bisa begitu naif saat ini dan benar-benar berpikir bahwa kamu akan menjadi sepotong kue di mata dari Istana Kaisar Jahat? Oh, tidak peduli apakah kita hanya sebuah hidangan atau bukan, setidaknya kita masih berharga di mata Istana Kaisar Jahat. Chen Ye, kamu akan mati parah jika jatuh ke tangan mereka. Chen Ye mengangguk. Mungkin kamu benar, tetapi kamu tidak akan melihatnya saat itu. Haha. Jadi jika kamu ingin cepat mati, katakan padaku apa yang ingin kamu ketahui. Jika tidak, Xiao Wuyan, kamu mungkin bisa menahan semua jenis penyiksaan, tetapi pakaian Suan tidak diperlukan. Kubilang jangan sakiti dia. Kamu tidak bisa mengatakan apapun tanpa mimpi buruk,
teriak Xuan Yi. Sangat berisik. Chen Yeku menjentikkan jarinya dan menembakkan badai yang dahsyat. Pada saat itu, Xuan Yi merasakan wajahnya menjadi dingin, dan pisau yang dipadatkan oleh energi Xuan Qi bergerak dengan lembut di wajahnya. Jika wajah cantik ini kacau, aku ingin tahu apakah ada orang yang tertarik padamu. Chen Ye tidak menginginkannya. Apa yang paling dikhawatirkan oleh Xuan Yi akhirnya muncul. Selama itu seorang wanita, terutama wanita cantik, dia tidak peduli dengan penampilannya. Xuan Yi benar-benar tidak bisa hidup dengan wajahnya yang hancur. Ini baru langkah pertama. Mungkin aku bisa mencegah langkah ini terjadi. Xuan Yi, aku akan melemparkanmu langsung ke benteng Yingjian dan memberitahu semua orang di sana bahwa kamu adalah biang keladi perang ini. Pikirkan tentang mereka yang kehilangan kerabat dan teman. Apa yang akan dilakukan begitu banyak orang terhadapmu? Chen Ye berkata dengan niat jahat atau saya dapat mengontrol kultivasi Anda dan melemparkan Xuan Yi ke sungai Wangchuan. Dapatkah Anda membayangkan apa yang akan dilakukan monster-monster di sungai itu terhadap Anda? Aku tidak memintamu untuk tidak. Semua martabat menghilang dari Xuan Yi dalam sekejap. Kalau begitu dengan patuh beritahu aku informasi yang ingin kamu ketahui, dan aku akan bersimpati padamu. Chen Ye membungkuk dan Tian Dao dengan lembut mengangkat dagu Xuan Yi, tampak tersenyum tetapi tidak tersenyum. Aku bilang, di dalam gua kecil, Chen Ye melirik Xiao Wuyan dan Xuan Yi yang tidak sadarkan diri, dan Chen Ye tersenyum dingin. Meskipun bukan kedua orang ini yang menyebabkan semua ini terjadi, kebencian yang pertama terhadap dirinya sendiri dan Zixuan, yang terakhir membasmi Zongqi, dan bahkan menyebabkan jatuhnya sekte Xiaolei, dan semua ini. Tidak peduli apa yang dia lakukan pada mereka, Chen Ye tidak akan pernah merasa bersalah sedikit pun di dalam hatinya. Tuan, kali ini, Istana Kaisar Jahat harus menangkapmu. Setelah sekian lama, Dao Ling berkata dengan lembut. Chen Ye juga mengangguk dalam diam. Dengan kemampuan Xiao Wuxiang dan Xuan Yi, mustahil bagi mereka untuk mengetahui terlalu banyak. Oleh karena itu, mereka tidak tahu berapa banyak master yang ada di Istana Kaisar Jahat. Tapi sejauh yang mereka tahu, Chen Ye merasa serius. Menurut Xiao Wuxiang, di antara para penguasa Istana Kaisar Jahat yang datang kali ini, setidaknya ada 3 orang yang mereka sebut yang mulia. Adapun Master Zhongxuan biasa, jelas bahwa mereka tidak dapat membuat Xiao Wuyan dan Nenek Jueming mencapai alam Zhongxuan, dan bahkan lebih mustahil lagi bagi semua orang di Istana Ling Qiao dan Sekte Jueming untuk mencapai tingkat kultivasi yang luar biasa dalam waktu singkat ketekunan. Dengan bergabungnya Zixuan dan Xie Feng, 3 kekuatan penguasa telah bergabung, dan hanya garis pertahanan terakhir yang tersisa. Jika bukan karena kemunculan Chen Ye, apa yang disebut Benteng Yingjian, garis pertahanan terakhir, tidak akan ada sejak lama. Selain ketiga Master Zhongxuan ini, ada juga sejumlah Master Huangxuan, dan Istana Kaisar Jahat benar-benar telah menginvestasikan banyak uang. Pertempuran ini telah berlangsung cukup lama, Chen Ye tidak tahu apakah kesabaran Istana Kaisar Jahat akan segera habis. Oleh karena itu, dia harus muncul sesegera mungkin, Chen Ye akan mendapat lebih banyak penyesalan. Tetapi bahkan jika Anda ingin tampil, Chen Ye melihat ke arah benteng Yingjian dan berkata dengan lembut Nona Changsun, Anda seharusnya melihat Zixuan saat ini. Saya harap Anda dapat menjaga ketenangan Anda dan tidak pernah mengambil risiko dengan Zixuan. Hanya Dao Ling yang mendengar kata-kata ini. Dao Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil tersenyum masam Tuan, jika Anda ingin memancing orang-orang dari Istana Kaisar Jahat pergi, maka saya jamin dengan temperamen Nona Zixuan, Anda pasti akan melakukannya, ikuti. Ya, Nona Changsun pasti akan melakukannya juga. Inilah yang dikhawatirkan oleh Chen Ye, dan ini juga merupakan alasan mengapa Istana Kaisar Jahat tidak berani melakukan pembasmian besar-besaran. Jika dia sudah melakukan pembasmian besar-besaran, itu hanya akan membuat Chen Ye gila, dan akan lebih sulit untuk menangkapnya. Jadi Tuan, apapun yang terjadi, Anda harus pergi ke benteng Yingjian terlebih dahulu. Jika tidak, musuh tidak perlu menghancurkannya. Selama kelainan itu ditemukan, seseorang akan segera keluar dari benteng. Aku tahu. Chen Ye terdiam beberapa saat, matanya menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara tegas karena kita harus memasuki benteng Yingjian, kita harus segera pergi. Saya khawatir Xiao Langying masih berpikir bahwa saya punya agenda dalam menangkap Xiao Wuxiang dan Xuan Yi, biarkan saja mereka menunggu, dan ketika saatnya tiba, biarkan mereka melihat dan merasakan dengan mata kepala sendiri bagaimana rasanya orang yang mereka cintai mati di depan mereka, tetapi mereka tidak dapat menyelamatkan mereka. Terutama, setelah ditinggalkan oleh mereka yang disebut bangsawan, aku benar-benar ingin melihat apakah mereka masih bangga seperti saat pertama kali mendapatkan kekuasaan.
Tapi malam ini, aku ingin melakukan satu hal lagi. Berdiri di pintu masuk gua, melihat ke puncak dari kejauhan, Chen Ye berkata dengan dingin di malam hari, saya masih ingin membasmi seseorang. Tuan, ini terlalu berisiko, kata Dao Ling buru-buru. Hei hei, Chen Ye mencibir dan berkata pertahanan di puncak akan lebih ketat hari ini, tetapi pada saat yang sama, dengan hati mereka akan berpikir bahwa setelah hal besar seperti itu terjadi pada siang hari, saya pasti tidak akan muncul lagi secepat ini, jadi meski pertahanannya ketat sebenarnya hanya ketat di luar dan longgar di dalam. Tidak terlalu sulit mencari peluang untuk mengambil tindakan. Tetapi Tuan, orang yang ingin kamu basmi pasti tidak akan terbasmi dalam waktu singkat. Dao Ling berkata, saat ini, tidak ada yang tahu bahwa orang yang menangkap Xiao Huyan dan Xuan Yi adalah tuannya, menyembunyikannya di masa depan. Bukankah lebih baik jika kita bisa mengejutkan semua orang selama pertempuran? Tapi aku tidak mau menanggungnya lagi. Saat aku memasuki benteng Yingjian, aku pasti akan memberikan penjelasan kepada banyak saudara yang menderita demi aku, dan kepalanya akan menjadi hadiah terbaik. Chen Ye berkata dengan suara yang dalam. Dao Ling, aku akan melakukan apapun dalam pertempuran ini. Saat itu, Xiao Langying dan Nenek Jueming, dua guru besar Xuan, akan diserahkan padamu. Dao Ling dengan enggan menjawab Tuan, jangan khawatir, selama Anda berhasil memikat satu orang, saya akan memberi Anda waktu tertentu, tetapi Tuan, ketika saya tidak dapat menjebak Xiao Langying dan Nenek Jueming, Anda harus pergi langsung. Aku tahu. Chen Ye melambaikan tangannya, dan menara besar langit dan bumi yang sunyi tiba-tiba muncul, kecemerlangan 5 warna langsung menyerap Xiao Huyan dan Xuan Yi. Bagian atas puncaknya terang benderang, bersinar seperti siang hari. Sosok yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi puncak baik secara terang-terangan maupun diam-diam menyelimutinya ke segala arah. Merasakan masa lalu dari kejauhan, tempat ini benar-benar menjadi tempat di mana lalat pun tidak bisa terbang. Saat malam semakin gelap, pada saat tertentu, langit yang gelap sedikit berubah, dan sesosok tubuh jatuh secepat kilat, dalam sekejap, beberapa suara melengking memecah kegelapan yang sunyi. Pengadilan kematian. Lusinan aura kuat segera berubah menjadi energi agung dan meraung menuju tempat di mana jeritan terdengar. Ledakan. Sebuah lubang besar yang dalam tiba-tiba muncul di sisi batu itu, dipenuhi asap dan debu, dan jaring laba-laba besar menyebar dengan cepat. Di ujung asap, sosok yang baru saja muncul melesat ke kejauhan seolah tidak ada orang di sekitarnya. Pergi ke sana. Banyak sosok muncul di udara. Lusinan kekuatan luar angkasa lewat seperti kilat. Namun, pada saat ini, cahaya ungu terang tiba-tiba muncul, dan terbungkus dalam cahaya tersebut, sosok itu sama sekali tidak terpengaruh oleh batasan ruang, dan menghilang tanpa jejak seperti hantu. So, kita jangan biarkan dia kabur. Xiao Langying sangat marah. Jika dia tidak bisa menangkap siapapun dengan cara ini, tidak peduli betapa enggannya dia harus mencari bantuan dari penguasa istana kaisar jahat setelah kejadian itu. Lusinan ahli di atas level Kaisar Xuan dengan cepat dibagi menjadi 8 tim dan membentangkan inci demi inci ke segala arah. Mereka masih sangat sadar, pria misterius itu sangat aneh sehingga dia mampu menembus blokade banyak orang. Tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan mengubah arah ke depan sama sekali. Di kejauhan, cahaya istana Kaisar kuno telah padam, Chen Ye berdiri diam dalam kegelapan. Beberapa menit kemudian, Chen Ye menyusul 5 orang di depannya, dan kemudian berpikir roh pedang, apakah kamu siap? Tuan, kelima orang itu termasuk satu guru di misteri Kaisar tingkat 8, dan 2 orang masing-masing di misteri Kaisar tingkat ke-5 dan ke-3. Saya akan bergabung dengan Anda untuk menyingkirkan beberapa dari mereka terlebih dahulu. Tidak, jika kamu mengambil tindakan di sini, kamu tidak akan dapat lagi memblokir kekosongan ini, dan masalahnya akan menjadi lebih besar. Dengarkan aku memiliki istana Kaisar kuno, menara besar langit dan bumi yang sunyi, dan milikku jiwa untuk membantuku, ditambah serangan diam-diam, tidak akan ada sesuatu yang terjadi. Setelah mengatakan itu, Chen Ye tidak ragu-ragu lagi, sosoknya bergerak, berubah menjadi bayangan hitam, dan dengan cepat menyapu salah satu dari mereka. Saya sangat beruntung malam ini. Selain target yang ingin saya basmi, saya juga mendapat satu kejutan lagi. Melihat tekad Chen Ye, Dao Ling tidak punya pilihan selain terbang menuju langit selangkah lebih maju dari Chen Ye, diam-diam mengisolasi ruang ini dari ruang lain. Pada saat yang sama, cahaya bersinar di kejauhan, seperti meteor yang terang di langit dan bumi. Merasakan gelombang yang tak terkatakan, ketika berita keluar dari kedalaman langit, Xiao Langying dan yang lainnya yang sedang mencari di sepanjang jalan tiba-tiba berhenti di jalurnya. Harta karun Hunyuan ternyata adalah harta karun Hunyuan. Tanpa diduga,
Harta karun Hunyuan benar-benar muncul di sini. Semua orang bergumam pelan, dan mata mereka tiba-tiba menjadi tajam. Mereka lupa bahwa mereka sedang mencari seseorang sekarang. Xiao Langying juga sama, bahkan lebih intens. Harta karun Hunyuan, yang hampir merupakan salah satu benda terkuat di dunia. Jika bisa diperoleh, Xiao Langying yakin statusnya di Istana Kaisar Jahat pasti akan meningkat pesat. Pada saat itu, meskipun apa yang disebut kerja sama setara dengan Istana Kaisar Jahat belum dapat dicapai, setidaknya mereka tidak akan diperlakukan sebagai pion sepenuhnya oleh mereka. Memikirkan hal ini, Xiao Langying tidak dapat menahannya lagi dan bergegas menuju area di mana harta karun Hunyuan muncul. Tepat di belakangnya, sosok-sosok itu mengikuti dari dekat seperti guk-guk lapar yang sedang berburu mangsa. Benteng aliran elang. Di atas istana yang menjulang tinggi, setelah Chen Ye tiba di Sky Burial Mountains, Zixuan telah berdiri di pagar pembatas di luar istana, diam-diam memandangi Sky Burial Mountains, tidak pernah meninggalkan setengah langkah lagi. Zixuan, kamu masih terluka setelah beberapa hari. Jika Chen Ye mengetahui tentangmu seperti ini, dia akan merasa tertekan. Zixuan memiringkan kepalanya dan tersenyum lembut. Saya baik-baik saja, terima kasih. Chang Xunran tersenyum tak berdaya dan berkata sejak saya tiba di sini, Anda telah mengucapkan kata terima kasih berkali-kali. Apakah kita perlu bersikap sopan? Terima kasih ini berbeda dari yang lain. Mata Zixuan beralih ke pegunungan pemakaman langit lagi, di mana ada orang yang dia sayangi. Chang Xunran sedikit mengernyit dan berkata Zixuan, sebelum datang ke sini, Xuan Ling sudah memberitahuku tentangmu. Xuan Ling adalah Nian Chen yang kalian semua tahu. Xuan Ling, kamu adalah putri Dahuakan. Nian Chen, aku merindukan Chen Ye. Dia gadis yang baik, begitu juga kamu. Zixuan. Sebelum Zixuan dapat menyelesaikan apa yang dia katakan, Chang Xunran mengambil kata-katanya dan berkata kami semua tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu terlalu bodoh. Kamu tidak boleh berpikir seperti ini, apalagi melakukan ini. Dan Chen Ye, dia juga jadi senang. Kebahagiaannya adalah apa yang pantas dia dapatkan. Zixuan terkekeh, dan mata indahnya tiba-tiba tertutup. Di langit di atas pegunungan di kejauhan, cahaya terang itu begitu menyilaukan. Lusinan orang yang dipimpin oleh Xiao Langying melesat menuju kedalaman langit dengan kecepatan yang sangat besar seperti meteor. Di suatu tempat di pegunungan masih gelap. 5 orang melihat ke depan dengan hati-hati dalam bentuk kipas. Tapi tak satu pun dari mereka berlima menyadari bahwa bayangan ilusi dan samar-samar diam-diam mencapai orang di tepi bentuk kipas dengan bantuan kegelapan. Dalam sekejap, energi agung melonjak dan menghantam tubuh pria itu tanpa persiapan. Meski pria itu dalam kondisi puncak karena sedang mencari pria misterius itu, andalamnya hancur total akibat pukulan itu. Puff! Seteguk besar darah muncrat, dan pria itu jatuh ke tanah seperti burung dengan sayap patah. Cahaya warna-warni bersinar seketika, dan pria itu menghilang begitu saja sebelum jatuh ke tanah. Adegan ini selesai hanya dalam beberapa detik. Ketika keempat temannya sadar, mereka menemukan bahwa salah satu dari 5 orang telah terluka, dan anehnya rekan ini hilang bayangan bisa terlihat sama sekali. Siapa yang keluar? 4 sinar energi yang dalam melonjak, dan kekuatan luar angkasa murni secara langsung memperkuat area sekitarnya. Peng! Tepat ketika mereka berempat bergerak, sebuah telapak tangan besar muncul dari udara dan menyerang dengan niat membasmi yang mengerikan. Mari kita bekerja sama untuk mempertahankannya. Keempat orang itu berubah menjadi cahaya yang mengalir dan tidak peduli dengan pukulan kuat itu. Mereka percaya bahwa dengan kekuatan gabungan mereka, bahkan jika pihak lain benar-benar seorang master yang telah menginjakkan kaki di alam Zungsuan, mereka tidak akan bisa pergi dengan mudah. Tapi keempat orang ini mengabaikan satu hal. Kekuatan mereka ditingkatkan secara paksa, belum lagi pemahaman mereka tentang kekuatan luar angkasa dan bahkan ketebalan energi yang dalam lebih rendah daripada master di level yang sama. Jika itu benar-benar Master Zungsuan, mengapa dia menggunakan serangan diam-diam di sini? Jika bukan karena ini, ketika dia menangkap Xiao Wuyan dan Suanyi di siang hari, Chen Ye tidak akan membasmi beberapa kaisar dengan mudah dengan bantuan Tiandi. Menara Hong Huang. Ledakan. Serangan gabungan keempat orang tersebut tidak hanya membubarkan serangan pria misterius itu, namun kekuatan yang tersisa masih menyapu dan membombardir udara. Erangan lembut membuat wajah keempat orang itu tiba-tiba muncul dengan sendewa kegembiraan, dan kemudian sosok itu muncul lagi. Tapi pada saat ini, ekspresi salah satu dari mereka berubah drastis, dan dia terkena ledakan energi yang dahsyat bahkan sebelum dia bisa melakukan pertahanan yang efektif. Tubuhnya jatuh ke tanah seperti rekannya sebelumnya, dan kemudian cahaya warna-warni muncul dan membuatnya menghilang tanpa jejak.
Tidak, mereka adalah dua musuh. Hei, aku baru sadar sekarang sudah terlambat. Seekor raksasa di udara membawa kecemerlangan warna-warni yang mempesona dari langit, menyelimuti bagian bawah menara besar ke arah mereka bertiga seperti lubang hitam di alam semesta. Gulungan. Salah satu dari mereka berteriak dengan marah dan membalikkan tangannya, lalu menamparnya dengan telapak tangan yang marah. Dua lainnya memiliki pemahaman diam-diam, satu di kiri dan satu di kanan, untuk melindungi orang yang menyerang di tengah di sekujur tubuhnya, menjaga dari serangan diam-diam orang di kegelapan. Tertawa, langit bergetar sesaat, lalu cahaya hijau muncul dari kedalaman kehampaan dan berubah menjadi anak panah tajam, merobek ruang dan menembak ke arah salah satunya. Pedang guntur, energi mendalam agung pria itu, dikunci oleh panah hijau tajam, terkondensasi tepat di depannya dan berubah menjadi pedang panjang seperti badai. Saat cahaya pedang meraung, dia menebas ke depan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Pada saat ini, pria yang sedang menunggu untuk bertabrakan dengan menara besi yang menyerbu ke arahnya dengan cahaya warna-warni tiba-tiba mengencangkan matanya dan menara besi itu menghilang secara misterius. Xiao Long, hati-hati, Xiao Qian, cepat bantu. Benar saja, kecemerlangan warna-warni kembali muncul dan sasarannya tidak lain adalah pria yang bertarung dengan panah hijau tajam menggunakan keterampilan seni bela dirinya. Pria parubaya bernama Xiao Qian sangat cepat. Dengan satu gerakan, dia muncul di depan cahaya warna-warni. Energi misteriusnya berubah menjadi serangan besar dan menyerang dengan keras. 8 tanah terlantar basmi. Ketika cahaya warna-warni menyelimuti bumi, cahaya pedang berukuran puluhan kaki melonjak dengan aura kehancuran yang tak terlukiskan. Itu tampak seperti hantu dan segera muncul di Xiao Qian, lalu menebas dengan marah. Setelah beberapa saat, cahaya warna-warni menghilang, dan cahaya pedang penghancur menghilang di saat yang bersamaan. Sosok Xiao Qian menghilang di saat yang bersamaan. Siapa yang keluar? Dua orang yang tersisa sudah saling membelakangi dan melihat sekeliling, rasa dingin mau tidak mau muncul di hati mereka. Kematian dua sahabat pertama dapat dianggap sebagai serangan diam-diam, tetapi Xiao Qian meninggal bahkan setelah melakukan tindakan pencegahan. Baru sekarang mereka menyadari bahwa target dari dua orang yang bersembunyi secara rahasia bukanlah salah satu dari mereka melainkan Xiao Qian. Haha, ada apa? Xiao Langsuan seharusnya takut. Bagaimanapun juga, kamu juga adalah Master Kaisar Suan tingkat 8. Meskipun ada tingkat air tertentu di tingkat budidaya ini. Sebuah suara yang jelas bergema dari udara, dan kemudian sesosok tubuh perlahan muncul memegang menara besi di tangannya. Ekspresi Xiao Langsuan dan Xiao Long berubah lagi. Chen Ye sebenarnya adalah kamu. Dia tidak hanya terkejut karena yang disebut musuh adalah Chen Ye, dia bahkan lebih terkejut lagi karena jika Chen Ye tidak muncul, bahkan jika ada suara yang bisa dilacak, paman dan keponakannya tidak akan pernah bisa temukan lokasi spesifik Chen Ye. Butuh beberapa tahun baginya untuk mencapai Kaisar Suan tingkat ke-8 dengan bantuan para ahli dari Istana Kaisar Jahat. Xiao Long juga baru saja mencapai Kaisar Suan tingkat ke-3. Pemuda tanpa akar ini benar-benar mencapai Kaisar tingkat kedua Suan sendirian. Tidak hanya itu, dengan tingkat kultivasi seperti itu, dia membasmi banyak teman yang tingkat kultivasinya di atasnya satu demi satu. Itu sangat menakutkan. Bahkan Xiao Langsuan memiliki ketakutan yang mendalam di dalam hatinya. Haha. Ternyata takut itu baik. Kalau tidak, kenapa aku tidak membasmimu dulu? Chen Ye tersenyum dengan gigi retak. Kepala Xiao Langsuan tidak diragukan lagi adalah hadiah terbaik untuk semua orang di benteng Yingjian. Tanpa diduga, Xiao Long juga ada di tim ini. Saya sangat beruntung, Xiao Langsuan, Xiao Long, Xiao Wuxiang, 3 orang terpenting di keluarga Xiao di Istana Lingqiao. Xiao Long, jika kamu punya kesempatan, segera pergi dari sini. Xiao Langsuan berkata dengan suara rendah dan kemudian tersenyum tegas. Saya harus mengagumi bahwa Anda telah mencapai ketinggian seperti itu dalam beberapa tahun. Sayang sekali jika Anda tidak muncul, Anda mungkin memiliki masa depan yang cerah sekarang. Sebelum dia selesai berbicara, sosok Xiao Langsuan muncul di depan Chen Ye seperti hantu. Dia mengacungkan pedangnya dan membubung ke langit, seolah-olah dia akan menghancurkan langit dan bumi saat ini. Zeng, suara tajam bergema di seluruh dunia, seolah-olah bergema pada saat ini. Erangan dangkal seperti pedang panjang terhunus, dan perasaan tajam yang tak tertandingi tiba-tiba melonjak di angkasa. Meskipun tingkat kultivasi Xiao Langsuan dipromosikan secara paksa sebelumnya, bagaimanapun juga, dia sudah berada di alam Kaisar Suan. Kedalaman energinya tidak selemah Xiao Wuxiang dan Xiao Wuxiang. Xiao Long, cepat pergi. Bersikaplah malu-malu sebelum bertarung, Xiao Langsuan. Semakin lama kamu hidup,
semakin sering kamu kembali. Pantas saja kamu ingin menjadi guk-guk daripada menjadi orang lain. Chen Ye tertawa dan mengangkat tangannya dengan ringan, Istana Kaisar Kuno dan Menara Desolate besar langit dan bumi muncul pada saat yang sama. Yang terakhir melesat ke arah Istana Kaisar Kuno Xiaolong seperti kilat, dan cahaya ungu terang turun seperti topeng cahaya, menyelimuti Xiao Langsuan dan memasuki dirinya. Saat pedang kuat ini bersinar dengan cahaya, energi pedang yang mengejutkan menghilang tanpa jejak. Xiao Langsuan, ayo kita tonton dramanya dulu. Silakan nikmati perlahan. Di tengah tawa, Chen Ye berada di luar Istana Kaisar Kuno. Ketika lampu hijau menyala, busur panjang dipegang di tangan kiri dan kanannya. Lampu hijau berubah menjadi anak panah yang tajam dan dia menaruhnya di tali busur dalam sekejap, anak panah itu melesat ke udara dengan cepat. Pada saat yang sama, Xiao Langsuan, yang berada di dalam paket Istana Kaisar Kuno, tiba-tiba mengubah pandangannya, dia melihat sosok ilusi perlahan muncul di atas kepala Chen Ye. Dan panah hijau yang sama melesat dari langit. Ketika dua cahaya terang lewat, mereka tampak menyatu di udara dan berubah menjadi seberkas cahaya, melonjak dengan kekuatan yang tak tertandingi dan menghadap Xiao Long seperti guntur dari 9 langit. Melihat pancaran cahaya Qian yang membuat Xiao Long langsung merasakan kematian, Xiao Long mengertakkan gigi dan meludahkan Guan Xuan Qi, lalu mengembun seperti ular piton raksasa dan bergegas keluar dengan aura mengerikan. Jam segalanya. Kemudian, di tangannya, sepotong tembaga yang memancarkan cahaya hijau redup dilempar keluar dan diubah menjadi lonceng transparan besar, menyelimutinya. Garis-garis pada badan lonceng terlihat jelas, menggambarkan seekor gajah putih besar. Keberanian yang kuat tiba-tiba terlihat jelas terasa. Peng! Sinar cahaya Qian datang seperti kilat. Kekuatan yang kuat dengan mudah membubarkan ular piton misterius di bawah tatapan ngeri Xiao Langsuan, dan kemudian cahaya menyinari jam transparan besar. Berdengung, badan jam bergetar, dan gajah putih besar yang digariskan tiba-tiba mengeluarkan suara melengking dan melengking. Retakan menyebar ke seluruh jam seperti jaring laba-laba dalam sekejap. Peng! Ketika suara retakan tajam bergema, berkas cahaya Qian itu seperti sabit kematian. Setelah menembus bel transparan, ia terus bergerak maju. Di bawah tatapan enggan Xiao Long, ia dengan paksa menerobos pertahanan misteriusnya dan menembus tubuhnya. Anak panah ketiga dari panah bulan Hanri, Chen Ye, kini mampu mengerahkan kekuatan terkuatnya Xiao Long, meskipun ia telah merasakan kekuatan pertahanan lonceng Vientin di alam Kaisar Xuan tingkat ketiga dari Xiao Wuxiang, itu memang benar, luar biasa, tapi sayang sekali Chen Ye tidak lagi seperti dulu, dan budidaya Xiao Long juga memiliki banyak manfaat. Seluruh tubuh Xiao Langsuan tampak lesu di balik selubung Istana Kaisar Kuno. Dia juga tahu bahwa Chen Ye tidak dapat mengukur kekuatannya dengan budidaya Kaisar Xuan tingkat kedua, tetapi dia masih tidak menyangka bahwa dia akan memukulnya. Xiao Long dengan seluruh kekuatannya hanya dalam satu gerakan membasmi. Selanjutnya giliranmu, Xiao Langsuan. Berdiri di depan tubuh Xiao Long, Chen Ye mengatupkan giginya dan tersenyum. Xiao Langsuan, giliranmu sekarang. Di bawah senyuman, Xiao Langsuan dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia hanya melihat kepala Xiao Long segera dipenggal ketika cahaya melintas seperti pisau, dan jiwanya ditelan oleh cahaya warna-warni. Chen Ye, kamu orang menyebalkan bisa membasmi orang bahkan tanpa menganggukkan kepala. Kamu adalah ibel, teriak Xiao Langsuan keras, suara itu menembus malam dan mencapai langit. Pada saat ini, dia juga merasa ada yang tidak beres. Meskipun serangan ini secepat kilat, sejauh ini tidak menarik perhatian orang lain. Dibandingkan dengan Xiao Wuyan yang meninggalkan istri dan putrinya, dibandingkan denganmu, Xiao Langsuan, yang pergi ke Haiyu Fengcheng untuk mengambil ibu dan putrinya Zixuan, dibandingkan dengan semua yang dilakukan keluarga Xiaomu untuk Zixuan dan Ling Er di kota Lingqiao, dibandingkan dengan jangka waktu ini. Banyaknya orang yang mati di tanganmu tidaklah cukup. Chen Ye mencibir dengan tenang, waktu hampir habis dan saya tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan Anda. Begitu dia selesai berbicara, cahaya pedang yang membawa kekuatan yang tidak bisa dihancurkan menebas ke arah Xiao Langsuan dengan kekuatan mengejutkan ratusan kaki. Kehancuran tak berujung dalam cahaya pedang itu seperti badai yang melanda. Pada saat yang sama, jiwa hantu yang diselimuti cahaya ungu Istana Kaisar Kuno menyala, dan cahaya pedang besar yang sama muncul dan menebas ke arah Xiao Langsuan dari belakang. Saat Chen Ye mencapai alam Kaisar Xuan, saat roh Istana Kaisar Kuno menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, kekuatan Istana Kaisar Kuno kini melebihi imajinasi Chen Ye. Jika Xiao Langsuan mengandalkan budidayanya sendiri untuk mencapai Kaisar Xuan tingkat 8, Istana Kaisar Kuno pasti tidak akan bisa menjebaknya terlalu lama. Di bawah batasan kekuatan Istana Kaisar Kuno,
Ruang ini seperti sangkar, dia tidak bisa memecahkannya. Jarak yang bisa dia tempuh hanya dalam beberapa puluh meter dan tidak bisa melarikan diri. Merasakan keganasan yang tak tertandingi dari dua cahaya pedang satu demi satu, wajah Xiao Langsuan berubah drastis dan dia meraung. Energi dalam di tubuhnya melonjak, dan terkondensasi menjadi sinar energi misterius yang sangat ketat di belakangnya untuk memblokir serangan dari belakang. Kemudian Xiao Langsuan menggenggam lampu hijau di tangannya dan mengubahnya menjadi tombak berukuran beberapa kaki. Cahaya itu bersinar dan nafas yang tajam mengguncang ruangan. Saya telah berada di wilayah timur selama bertahun-tahun dan saya tidak percaya bahwa saya akan jatuh ke tangan Anda hari ini. Tombak itu meluncur lurus ke depan seperti kilat, dan pedangnya melotot dengan marah. Dentang, suara tabrakan emas dan besi tiba-tiba bergema di tengah kekacauan. Riak energi juga melonjak dari tengah tempat itu. Melihat ini, Xiao Langsuan sangat gembira dan terharu, menggunakan seluruh kecepatannya untuk menembak ke kejauhan. Haha, Xiao Langsuan bahkan tidak berani melakukan pertarungan sungguhan. Bukankah benar setelah bertahun-tahun disebut kebebasan, dia terkenal karena melarikan diri? Tawa keras itu membuat hati Xiao Langsuan terasa sangat dingin, tapi memang benar dia tidak lagi memiliki niat untuk bertarung di dalam hatinya. Kekuatan dan sarana yang dimiliki Chen Ye sekarang telah membuatnya merasa kedinginan dia melihat dirinya sendiri sekarang. Kaisar Xuan di tingkat ke-8, saya tidak memiliki kepercayaan diri yang kuat seperti dulu. Jika dia bertarung langsung dengan Chen Ye, dia tidak berpikir dia akan bisa mundur sepenuhnya. Dasar orang menyebalkan kecil, suatu hari nanti aku akan membuatmu menderita selamanya. Dia mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, ketika dia merasa telah melepaskan diri dari kilauan dan menguncinya, kecepatan Xiao Langsuan tiba-tiba menjadi lebih cepat. Tertawa, ruangan itu tiba-tiba bergetar. Xiao Langsuan, yang telah mencapai kecepatan maksimumnya, tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia tiba-tiba merasakan cahaya hijau dari kehampaan di depannya telah berubah menjadi panah tajam yang tidak bisa dihancurkan dan melesat ke udara. Kecepatan panahnya sangat cepat, tetapi saat ini, hati Xiao Langsuan sudah tenang. Selama dia tidak terkendali, dia yakin dia bisa melarikan diri apapun yang terjadi. Oleh karena itu, dengan mentalitas seperti itu, Xiao Langsuan bahkan tidak memikirkan sosoknya yang naik ke langit. Peng! Xiao Langsuan baru saja berangkat ketika raksasa ditekan sekeras puncak gunung. Xiao Langsuan tidak merasakan betapa kuatnya dampaknya, tapi dia tidak bisa menghindarinya, terutama daya tarik kuat yang melonjak dalam kecemerlangan di dalam. 3 anak panah yang ditembakkan ke bulan di bawah dinginnya matahari menghancurkan langit. Setelah mencapai alam Huangzuan, Chen Ye akhirnya bisa menggunakan keterampilan bela diri yang kuat ini sesuai keinginannya. Lampu hijau bersinar terang di langit dan bumi. Dalam pancaran cahaya yang berukuran ratusan kaki, sebuah panah tajam yang tidak bisa dihancurkan melesat keluar. Saat panah tajam itu menembus udara, ruang berfluktuasi tak terkendali ular hitam kecil, dipenuhi energi dingin. Menghadapi situasi lain yang tidak dapat dihindari, ekspresi Xiao Langsuan berubah drastis. Dengan kekuatannya, dia dapat merasakan bahwa situasi yang tidak dapat dihindari saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Tombak ibel pemakan ular. Xiao Langsuan berteriak dengan marah dan melambaikan tombak di tangannya. Bayangan hitam yang luar biasa tiba-tiba muncul dari belakangnya. Dalam sekejap, bayangan hitam itu melonjak ke langit dan hampir menutupi seluruh langit. Xiao Langsuan, yang tergantung di tengah tirai hitam, seperti Dewa Ibel saat ini. Dia mengetuk kekosongan dengan tombak di tangannya, yang secara langsung menyebabkan lingkaran riak seperti air muncul di ruang sekitarnya, dan tajam, ledakan sonik terus meledak. Merusak. Saat teriakan tajam bergema di seluruh tubuh Xiao Langsuan, sepertinya dia benar-benar terintegrasi ke dalam layar hitam. Pada saat ini, layar hitam besar melonjak dengan cepat, dan cahaya senjata berukuran 100 kaki tiba-tiba keluar darinya dan memukul dengan keras. Tampaknya ada seekor ular hitam besar di atas cahaya senjata. Ular raksasa itu menengadah ke langit dan berteriak, dan ruangan itu terguncang olehnya. Ledakan. Dalam sekejap, terdengar suara keras yang mengguncang bumi, dan perasaan kabur dan berputar muncul di ruang tempat keduanya bertemu. Retakan besar menyebar dengan cepat dari area tengah. Bengkak. Ketika retakan menyebar sampai akhir, 2 suara seperti ledakan bergema melalui Chen Ye lagi. Dia mengerang dan sosok itu mundur dengan keras, dan ada bekas darah bening menggantung di sudut mulutnya. Tidak peduli betapa menakjubkan metodenya, atau apakah tingkat kultivasi Xiao Langsuan telah ditingkatkan secara paksa, yang terakhir adalah master sejati dari misteri kaisar. Tingkat kultivasinya yang sebenarnya berada di tingkat keempat dari misteri kaisar, dan itu sulit agar Chen Ye mengalahkannya dengan serangan langsung.
Seberapa murahnya? Oleh karena itu, Chen Ye mengandalkan jiwa kelahirannya dan menara besar langit dan bumi yang sunyi. Ketika Chen Ye mundur dengan keras, panah hijau yang sama tidak bisa dihancurkan di belakang Xiao Langsuan telah melesat langsung ke tirai hitam. Menara Honghuang langit dan bumi yang turun dari udara juga menyapu tirai hitam yang terbungkus cahaya warna-warni. Ah! Jeritan melengking tiba-tiba bergema di tirai hitam. Segera, riak energi besar muncul dan menyebarkan tirai hitam besar itu. Tubuh Xiao Langsuan meluncur ke bawah dengan cepat dan memalukan di tengah penindasan menara Tiandi Honghuang. Anda dapat dengan jelas melihat bahwa auranya telah melemah, dan dia jelas terluka. Jiwa kelahiran Chen Ye adalah hasil transformasi jiwa. Setelah transformasi, jiwa kelahiran dapat mengembun menjadi tubuh dan bertarung berdampingan dengan tuannya. Kekuatan macam apa yang dapat diberikan oleh Chen Ye? Cara. Xiao Langsuan jelas tidak memahami hal ini. Dia ingin menerima pukulan dari jiwanya dan menghadapi Chen Ye dengan sepenuh hati. Melihat Xiao Langsuan yang terluka, Chen Ye tersenyum dingin tanpa ragu-ragu, dan pikirannya bergerak. Kekuatan kuat dari menara besar langit dan bumi yang sunyi melonjak. Penghilangan. Xiao Langsuan berada di bawah tarikan kekuatan yang kuat itu. Bahkan jika dia ingin melawan, dia masih digiring menuju menara besi sedikit demi sedikit. Menara besar langit dan bumi yang sunyi sangat menakutkan. Selama kultivasi Anda berada pada level yang sama dengan Chen Ye, begitu Anda terluka, akan sulit untuk melepaskan diri dari belenggunya kecuali Anda memiliki harta hunyuan yang sama kuatnya, menahannya. Sayangnya, tidak banyak benda suci seperti itu di dunia. Saat menara primordial langit dan bumi menarik Xiao Langsuan, jiwanya dan Chen Ye bergerak bersama dengan serangan yang kuat untuk mengunci Xiao Langsuan lagi. Setelah beberapa saat, terdengar suara gemuruh yang mengejutkan. Meskipun energi yang dalam dari pembuatnya terus melonjak dan berputar menjadi batu giok untuk melindunginya, dia masih sangat terlindungi dari serangan. Pada saat ini, tubuh Xiao Langsuan tidak perlu lagi ditahan oleh menara langit dan bumi besar, dan dia sudah berbaring selembut moluska yang telah kehilangan seluruh kerangkanya. Chen Ye terbang ke depan, mengumpulkan kepala dan jiwa Xiao Langsuan, lalu menembak ke arah benteng Yingjian secepat kilat. Sesaat kemudian, cahaya putih menyilaukan di kedalaman kehampaan berubah menjadi foto listrik dan secara paksa menerobos pengepungan Xiao Langying dan yang lainnya. Mengejar Chen Ye, dia sudah berada di ujung pandangan semua orang sambil mengambil napas. Mengejar, bagaimana mungkin Xiao Langying dan yang lainnya rela menyerahkan benda suci seperti Hunyuan Zibao? Jadi mereka semua mengikuti bayangan di depan mata mereka dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Kakak laki-laki, beberapa menit kemudian, Xiao Langduan tiba-tiba berteriak dengan suara gemetar. Semua orang mengikuti apa yang dia tunjuk dan melihat beberapa mayat tergeletak di ruang terbuka di bawah. Siapa itu? Suara melengking itu seperti hantu yang berteriak. Xiao Langying berteriak dengan marah, kumpulkan semuanya besok, untuk segera menyerang benteng Yingjian. Aku ingin mereka semua menguburkan adikku dan anakku bersama-sama. Kakak Xiao, kubilang kalian semua akan segera menjadi tuli. Xiao Langying berteriak dengan tajam, aku, Xiao Langying, bersumpah bahwa aku tidak akan menjadi manusia sampai aku merenggut tulang-tulang mereka dan menjepit mereka. Ketika pintu tebal benteng Yingjian dibuka, suara berat segera bergema di udara, dan suara langkah kaki yang cepat segera terdengar. Chen Ye, saudara Chen Ye. Di luar benteng, Chen Ye berdiri dan matanya perlahan menyapu ke depan. Ketika sosok yang dikenalnya perlahan-lahan muncul di matanya, kegembiraan yang tak dapat dijelaskan segera melonjak di dalam hatinya. Apakah semuanya baik-baik saja? Saudara Chen Ye, kamu seharusnya tidak datang. Chen Ye tersenyum acuh tak acuh dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Tangannya terangkat di atas kepala Xiao Langsuan dan Xiao Long. Kalian semua, Chen Ye, datang untuk mengaku bersalah. Saudara Chen Ye, apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Semua orang terkejut dengan tindakan Chen Ye. Huli, yang berjalan di depan, dengan cepat mendekatinya dan menarik lengannya dengan kuat. Saudara Huli, Chen Ye tersenyum dalam dan menghadap ke depan. Ada beberapa orang yang dia kenal, dan bahkan lebih banyak lagi orang yang tidak dia kenal. Terlepas dari apakah dia mengenal mereka atau tidak, Chen Ye merasakan kesalahan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Semuanya, Chen Ye, di sini untuk meminta dosa. Saudara Chen Ye, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu pikir kamu tidak menganggap kami sebagai saudara lagi? Huli berteriak dengan marah. Saudaraku, aku tidak pantas mendapatkannya. Berikut adalah Master Sekte Haotian yang dipimpin oleh monster tua King Mu, Master Sekte Sengsuan yang dipimpin oleh Ye Mang, Feng Qing, Yang Chenglin,
Xuan Wuyanyu, dan teman-teman lainnya dari 4 kekuatan besar yang pernah mereka temui di kota angin laut, juga sebagai teman dari klan monster tak berujung mereka. Beberapa dari mereka disukai oleh Chen Ye, beberapa tidak, terlepas dari apakah mereka menyukainya atau tidak. Setelah makam para dewa, mereka semua datang ke kota Lingqiao tanpa menoleh ke belakang dan membayar harga yang mahal untuk menyelamatkan ibu dan anak perempuan Sixuan. Sejak saat itu, Chen Ye berpikir bahwa karena mereka semua menganggapnya sebagai orang terdekat, dia harus melakukan sesuatu untuk mereka, tetapi dia tidak menyangka bahwa bahkan sebelum melakukan sesuatu yang baik untuk mereka, dia telah membayar harga yang lebih menyakitkan untuk itu, diri. Huli tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah lagi Chen Ye. Kekuatan harimau. 3 sosok melayang turun dari udara, yang di tengah adalah Zuoli, nenek moyang klan monster laut tak berujung. 2 orang di kiri dan kanan adalah Chen Ye, meskipun dia tidak mengenal satu sama lain bahwa orang di sebelah kiri mungkin adalah pemimpin sekte Haotian, Hao Xuan. Orang di sebelah kanan adalah Seng Xuan. Pemimpin sekte tersebut, Shen Yitong, telah meninggal. Mereka bertiga mendatangi Chen Ye melalui udara dan mengambil kepala di tangannya. Zuoli segera berteriak gantungkan kepala itu tinggi-tinggi di benteng. Xiao Langying tahu bahwa karena ada istana kaisar jahat sebagai pendukung, maka di sana tidak ada cara untuk menjadi pemimpin wilayah timur, tuan rumah. Ya, segera, seseorang terbang dan mengambil kepala Xiao Langsuan dan Xiao Long. Setelah beberapa saat, mereka digantung di titik tertinggi benteng. Sudah cukup adikku, cepat bangun. Zuoli mengulurkan tangannya untuk memegang erat tangan Chen Ye dan berkata dengan lembut. Senior, aku tidak. Chen Ye berkata dengan suara gemetar. Kata-kata Xie Zuoli adalah untuk memberitahu semua orang bahwa kali ini Istana Lingqiao dan Sekte Jueming bergabung untuk mengandalkan Istana Kaisar Jahat. Ini memberitahu mereka bahwa semuanya tidak ada hubungannya dengan Chen Ye. Bagaimana mungkin Chen Ye tidak tergerak oleh kata-kata seperti itu? Tetapi banyak orang telah mati demi dia. Adik, apa yang terjadi di masa lalu atau tidak? Kamu harus menyalahkan dirimu sendiri. Yang terpenting sekarang adalah mundur dari musuh dan jangan membuat orang yang hidup sedih. Zuoli menepuk bahu Chen Ye dengan berat dan berkata. Chen Ye segera berkata dengan wajah datar senior, jangan khawatir, sekarang saya di sini, korban jiwa yang terjadi sebelumnya tidak akan pernah terulang lagi. Saudara Chen Ye, Hao Xuan, yang berada di sisi kiri Zuoli, berkata dengan suara yang dalam tidak ada yang bisa menjamin bahwa akan ada korban dalam perang, jadi harap diingat, adikku. Tidak peduli situasi apa yang kamu hadapi, tidak peduli apa hasil akhirnya, Anda tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak rasional, jika tidak, kematian banyak orang sebelumnya tidak akan pernah berakhir dengan damai. Senior, Shen Yitong membantu Chen Ye berdiri dan berkata tidak ada yang mau mati, tapi sekarang kita telah melakukan ini, adik kecil, tidak peduli betapa enggannya kamu tidak dapat memenuhi harapan banyak dari kita. Itu semua tergantung pada orangnya. Anda lebih penting daripada orang lain. Chen Ye tidak bisa menahan ketegangan. Hao Xuan dan Shen Yitong jelas memahami hatinya dan memahami kegilaannya, jadi mereka mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, sepertinya ada banyak makna mendalam yang tersembunyi dalam kata-kata ini. Chen Ye melirik Zuoli, yang mengangguk sedikit, dan Chen Ye segera mengerti bahwa Hao Xuan dan Shen Yitong mengetahui banyak hal, termasuk tidak hanya istana kaisar jahat, tetapi juga makam para dewa, dan apa yang disebut misi Zuoli, memberitahunya saat itu. Itu juga sangat jelas. Dengan cara ini, tampaknya kemunculan monster tua Qingmu dan Ye Mang di kota Lingqiao bukan karena apa yang disebut sebagai harta karun langka, tetapi karena mereka datang khusus untuk membantunya. Adik, jangan berdiri di sini. Masuklah ke dalam benteng. Ada banyak hal yang perlu dibicarakan. Kematian Xiao Langsuan dan Xiao Long akan membuat Xiao Langying gila. Zuoli tertawa dan memimpin Chen Ye menuju gerbang benteng. Jaraknya hanya beberapa puluh meter ke dalam benteng, tetapi Chen Ye berjalan sangat berat. Setiap langkah yang diambilnya tampak seperti ada gunung besar di pundaknya, membuatnya hampir terengah-engah. Itu adalah nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Terlepas dari apakah orang yang mereka kenal atau tidak, mereka semua tersenyum lembut ketika melihat tatapan mencela diri sendiri dari Chen Ye. Mungkin di hati banyak orang, mereka tidak akan mengerti dan marah atas perang yang tiba-tiba ini dan perang yang terjadi karena khususnya Chen Ye. Kehilangan banyak kerabat dan teman membuat mereka sangat sedih dan marah. Tapi banyak hal telah terjadi. Mereka tahu betul bahwa menyalahkan Chen Ye tidak akan membantu. Hanya membasmi musuh dan membalas dendam adalah cara yang benar. Musuh sangatlah kuat. Saya telah mengalaminya secara pribadi selama periode waktu ini.
dan saya sangat memahami bahwa mereka bahkan tidak dapat memikirkan balas dendam sendiri. Kedatangan Chen Ye memberikan harapan besar kepada semua orang. Betapa kuatnya Xiao Langsuan dan Xiao Long sekarang dipenggal oleh pemuda itu, dan mereka dipenggal di pegunungan pemakaman langit di mana terdapat banyak ahli. Kekuatan dan metode pemuda itu memberi semua orang yang telah tersiksa oleh kekuatan lawan selama periode ini arti pertarungan baru. Banyaknya senyuman lembut tidak membuat Chen Ye merasa lega. Dia akan mengingat senyuman ini dan mencari keadilan untuk masing-masing senyuman. Setelah memasuki aula utama di dalam benteng dan semua orang duduk, Zuoli segera berkata semuanya, semangatlah. Mungkin Xiao Langying akan segera melancarkan serangan terakhir karena kematian Xiao Langsuan dan kedua saudaranya. Pada titik ini, Zuoli melihat ke arah Chen Ye dan berkata, jika tuan dari Istana Kaisar Jahat tidak muncul selama pertempuran antara adik-adik, sebaiknya kamu juga tidak muncul. Niat awal Zuoli bukanlah untuk muncul di hadapan Chen Ye bahkan jika tuan dari Istana Kaisar Jahat datang, tapi dia juga mengerti bahwa ini tidak mungkin. Setelah hening beberapa saat, Chen Ye mengangguk dan tidak keberatan dengan apapun. Meskipun semua orang dari Istana Lingqiao dan Sekte Jueming telah meningkatkan kultivasi mereka dengan sangat cepat, barisan mereka tidak akan terlalu lemah, terutama dengan Zuoli dan Xie Feng, dua pemain besar yang merupakan pemain besar asli. Tuan Zongxuan bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh Xiao Langying dan Nenek Jueming. Dan nasib Xiao Langying ditakdirkan menjadi miliknya. Segera setelah mendiskusikan beberapa hubungan penting dengan semua orang lagi, Chen Ye mengikuti Hu Li menuju puncak aula. Zixuan dan Changsun Ran tidak melihat Xie Feng dan tidak muncul. Chen Ye berjalan sangat cepat, tetapi dia selalu merasa aula persegi ini terlalu tinggi. Dia sangat cemas sehingga dia merasa sudah lama pergi, tetapi sosok di hatinya masih belum muncul. Saudara Chen Ye, jangan khawatir. Senior Zixuan dan Xie Feng baik-baik saja, kata Hu Li sambil tersenyum. Chen Ye sangat prihatin saat ini. Jika tidak, dengan ketenangannya yang biasa, dia akan mendengar suara Hu Li sedikit bergetar ketika dia mengatakan ini. Akhirnya, di dalam penghalang di bagian atas aula, sosok ungu itu berdiri dengan takut-takut seperti seorang gadis kecil, menggigit bibir merahnya. Dia begitu lembut dan menawan sehingga cintanya menyebar tanpa batas. Zixuan, melihat sosok di dalam hatinya, Chen Ye tidak bisa lagi menahan emosi di dalam hatinya, dia mengambil 3 langkah dan kemudian 2 langkah. Dia langsung mendatangi Zixuan, mengulurkan tangannya, dan memeluk wanita di depannya yang tertarik banyak orang, ke dalam pelukannya. Zixuan, tubuhnya gemetar dan suaranya bergetar, menunjukkan keterikatan yang dalam. Bahkan Changsun Ran, yang menonton dari pinggir lapangan, mau tidak mau merasa sedikit iri dengan keterikatan semacam ini. Dia dan Chen Ye sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan keduanya memiliki perasaan yang lebih tidak jelas pertama kali dia melihat hubungan Chen Ye dengannya. Belum lagi putri sulungnya, Sun Ran, bahkan Xuan Ling belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Mungkin ada emosi seperti itu, tapi karena hubungan antara Xuan Ling dan Chen Ye terlalu dalam yang belum terputus, seperti ini, emosi tidak bisa diungkapkan. Cucu perempuan tertua, saudara Hu Li, Changsun Ran memiringkan kepalanya dan tersenyum lembut, menggelengkan kepalanya sedikit. Melihat ini, Hu Li tersenyum pahit. Nona Changsun benar-benar sangat pintar. Saya rasa saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saya hanya ingin mengatakan sepatah kata pun kepada Anda. Nona Changsun, Anda ditakdirkan untuk menjadi wanita yang bahagia, jadi tolong jangan bersaing dengan Zixuan untuk saat ini, apapun yang terjadi, kebahagiaan. Mendengar ini, alis Changsun Ran tidak bisa menahan cemberut. Zixuan masih memeluk Chen Ye dengan erat, dia bisa membayangkan bahwa kehidupan Chen Ye di wilayah utara tidak akan begitu baik tahun ini. Dan dia tahu lebih jelas bahwa setelah mengetahui bahwa ibunya ada di Istana Kaisar Jahat, Chen Ye telah menghabiskan waktu tahun-tahun ini. Penderitaan macam apa yang akan kamu alami untuk menyelamatkan ibunya? Tapi yang menggembirakan adalah apapun yang terjadi, dia menahan dirinya dan sedikit lebih kecil dari dirinya sendiri. Pemuda ini, yang dia sebut sebagai lelaki kecilnya, tidak terpuruk oleh penderitaan itu, melainkan dia tumbuh dewasa selangkah demi selangkah ke tempatnya saat ini. Chen Ye, aku sangat merindukanmu. Tubuh tidak bisa menahan gemetar lagi, mengetahui Zixuan. Meskipun tak satu pun dari mereka dapat mengusir satu sama lain dari tubuh dan jiwa mereka, Chen Ye belum pernah melihat Zixuan mengungkapkan perasaannya kepadanya di depannya kecuali saat itu di makam, emosi langsung seperti itu. Ada apa? Apa kamu ingin aku bersumpah padamu jika kamu tidak percaya padaku? Zixuan berkata sambil bercanda dalam pelukannya. Chen Ye buru-buru berkata tentu saja saya percaya,
Tidak peduli apa yang Anda katakan, saya akan mempercayainya. Kamu benar-benar tidak berbohong padaku. Zixuan mengangkat kepalanya dan tersenyum bahagia. Chen Ye mengangguk dengan berat, menundukkan kepalanya dan menatap Zixuan, lalu perlahan membungkuk dan mencium bibir halusnya. Kelembutan antara mereka berdua di dalam pagar pembatas di bagian atas aula tidak bertahan lama. Mereka berdua memahami bahwa situasi saat ini tidak damai, dan bahkan jika Chen Ye tiba, akan sulit untuk membalikkan seluruh situasi dalam dirinya, memiliki. Kini ia masih membutuhkan waktu untuk mengasah kemampuannya. Di mana Zixuan Ling'er? Apakah senior Tianxian dalam masalah? Bagaimana cedera senior Xie Feng? Dan di mana Xiaoya? Mendengarkan serangkaian pertanyaan Chen Ye, Zixuan tertawa dan berkata, tidak bisakah kamu bertanya perlahan? Setelah tawa mereda, Zixuan berkata lagi senior Tianxian meninggalkan Tianyimen dan Ling'er bersamaku dan datang ke situs lama Sekte Tianmo. Tidak lama kemudian, dia menerima pesan yang seharusnya juga tentang Istana Kaisar Jahat. Lalu dia membawa Ling'er bersamanya. Kami pergi ke wilayah tengah bersama-sama. Senior Tianxian berkata bahwa fisik Ling'er terlalu sempurna dan akan sulit baginya untuk mengembangkan sendiri fisik sempurna Ling'er ke kondisi tertingginya, jadi dia pergi untuk menemukan seseorang untuk membantu. Sebelum dia pergi, dia meninggalkanku sebuah giok Chuanxing. Setelah apa yang terjadi di sini, aku menghancurkan giok Chuanxing. Tapi senior Tianxian tidak pernah muncul. Sangat mungkin dia dalam masalah. Tapi jangan khawatir tentang senior Tianxian itu akan baik-baik saja jika kamu menunggu tuannya. Xiaoya tidak berada di wilayah timur. Dia tidak ikut bersamanya. Adapun senior Xie Feng, dia memang terluka parah, tapi tidak ada rasa takut akan hidup. Dia saat ini berlatih dalam pengasingan dan baik-baik saja. Mendengar kata-kata ini, Chen Ye menghela nafas lega, tetapi ekspresinya segera menjadi tegang. Zixuan katakan padaku dengan jujur, beritahu aku korban dari 4 kekuatan utama termasuk Sekte Haotian, Sekte Sengxuan dan keluarga Feng, dan apakah Sekte Xiaolei adalah saudara Sue. Dia. Chen Ye sudah lama ingin bertanya, tetapi dia tidak berani bertanya di depan Zuoli dan yang lainnya. Chen Ye, ekspresi Zixuan sedikit kental, dia melihat Chen Ye berlutut di luar benteng. Dia juga tahu rasa bersalah di hati Chen Ye saat ini. Katakan Chen Ye perlahan menutup matanya. Setelah terdiam lama, Zixuan berkata 4 kekuatan utama dari Sekte Haotian, Sekte Sengxuan dan keluarga Feng menderita kerugian besar. Target awal mereka adalah keluarga Feng dan 4 kekuatan utama lembah Xuanlin. Apa yang Anda lihat hari ini adalah semua yang selamat. Adapun Sekte Xiaolei, Zixuan berhenti sejenak dan tertawa sedih ketika saya bergegas ke Sekte Xiaolei, yang saya lihat hanyalah mayat. Bahkan kolam guntur pun hancur. Setelah itu, saya mengobrak-abrik semua mayat. Hanya beberapa orang yang mungkin lolos, termasuk Sue. Kakak senior ada di sini. Maafkan aku Zixuan. Sekte Xiaolei memang membawa kenangan menyakitkan bagi Zixuan, tetapi juga berisi banyak kenangan masa kecil tentang Zixuan. Entah dia pernah dijadikan target ketika dia masih kecil, masih banyak orang yang tidak puas dengan perlakuan simpatik Zixuan terhadapnya. Setelah pergi ke Sekte Xiaolei dan membiarkan Sue Wuwei mengambil alih Sekte Xiaolei, semua anggota Sekte Xiaolei tidak menentang Zixuan. Mungkin itu karena kekuatan kuat yang ditunjukkan oleh Chen Ye dan Zixuan, tetapi mereka semua tetap tinggal dan tidak ada yang pergi. Orang-orang ini dapat dianggap sebagai anggota keluarga Zixuan, tetapi karena apa yang dia pikirkan saat itu. Chen Ye menyesal jika dia mengetahuinya hari ini, dia tidak akan meminta Sue Wuhui untuk mengendalikan Sekte Xiaolei untuknya. Jika dia mengetahuinya hari ini, di Fengcheng di laut, di kota Lingqiao. Chen Ye tidak ada hubungannya denganmu. Mereka adalah anggota Istana Kaisar Jahat dan Sekte Jueming dari Istana Lingqiao. Mereka adalah musuh. Jangan salahkan dirimu sendiri. Zixuan memeluk Chen Ye erat-erat karena takut dia akan menjadi impulsif. Ya, mereka adalah musuh. Chen Ye menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya dengan cahaya perak seperti guntur yang berkedip. Berapa lama senior Xie Feng mengasingkan diri? Berapa lama lukamu akan sembuh? Haha, Chen Ye, menurutmu aku terlalu rapuh kan? Itu hanya beberapa luka. Semburan tawa bergema, dan kemudian sosok Xie Feng muncul seperti hantu dan menatap Chen Ye sambil tersenyum. Tidak buruk bahwa kamu telah mencapai ranah Kaisar Xuan dalam beberapa tahun. Katakan padaku apa yang kamu ingin aku lakukan. Terima kasih senior. Chen Ye buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata, jika bukan karena korban Xie Feng dari Sekte Haotian dan kekuatan lain di wilayah timur, korbannya akan lebih besar lagi, dan apa yang harus dia tanggung ketika dia muncul di depan.
Istana Kaisar Jahat akan menjadi lebih hebat lagi. Haha, anakmu masih sopan padaku. Xie Feng tertawa dan kemudian matanya sedikit bergetar dan berkata sejujurnya, Istana Kaisar Jahat takut mereka harus menangkapmu kali ini. Chen Ye mengangguk dalam diam. Beberapa tahun telah berlalu. Xie Feng tidak hanya meningkatkan budidayanya beberapa tingkat, dia telah mencapai tingkat ke-6 dari Zhongxuan. Meskipun Hao Xuan dan Shen Yitong belum menembus belenggu ini, mereka masih memiliki tingkat kultivasi di puncak Huangxuan. Di antara orang-orang yang dia kenal, monster tua King Mu, Ye Mang, bahkan Feng Qing dan lainnya, semuanya sangat maju dalam budidaya. Barisan seperti itu dipaksa oleh Istana Kaisar Jahat hanya ke garis pertahanan terakhir bahwa tuan yang dikirim oleh Istana Kaisar Jahat kali ini betapa kuatnya itu. Istana Lingqiao dan Sekte Jueming sendiri tidak memerlukan Xie Feng untuk mengambil tindakan. Selama Zixuan dan Zuoli bergabung dalam pertempuran, bahkan jika tingkat kultivasi Xiao Langying dan yang lainnya meroket, mereka bahkan tidak dapat berpikir untuk mencapai titik ini. Setelah beberapa saat, Chen Ye berkata senior Xie Feng, saya membasmi banyak orang di pegunungan pemakaman langit, tetapi saya tidak bertemu dengan penguasa Istana Kaisar Jahat. Saya kira mereka tidak berada di pegunungan pemakaman langit saat ini, jadi saya mengambil kesempatan ini untuk melenyapkan orang-orang ini. Mendengar hal ini, Hu Li yang berada tidak jauh dari situ berkata dengan cepat saudara Chen Ye, leluhur, bukankah kamu sudah memiliki pengaturannya? Kamu tidak perlu mengambil risiko. Akan berisiko jika senior Xie Feng ada di sana. Chen Yesen tersenyum dingin. Nyawa yang tak terhitung jumlahnya telah membebaninya dan dia hampir kehabisan napas. Meskipun angin jahat tidak berada pada kondisi puncaknya di Zhongxuan tingkat 6, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh Xiao Langying dan yang lainnya menanganinya. Ditambah lagi dia dan Zixuan sudah cukup. Waktunya tepat, tapi sayang sekali saya tidak bisa mengambil tindakan. Xie Feng tersenyum pahit dan berkata saya berlatih kungfu Istana Kaisar Jahat. Ribuan mil jauhnya, selama saya mengambil tindakan, jika ada orang dari Istana Kaisar Jahat, saya akan merasakan kehadiran saya. Kami di sini untuk membasmi orang, tidak melakukan sesuatu. Bagaimana saya bisa begitu tidak siap ketika saya tahu saya ada di sini? Jadi berapa banyak master di atas level Zhongxuan di barisan Istana Kaisar Jahat kali ini yang berada di level itu? Chen Ye bertanya setelah terdiam beberapa saat. Saya tidak takut dengan 3 tuan Zhongxuan yang bertarung sendirian. Mata Chen Ye tiba-tiba memadat. Dengan kata lain, ada 3 master Zhongxuan tingkat 6. Jika ketiga orang ini berada di sisi yang berlawanan, jika semua master Zhongxuan di pihak kita ditambah Hao Xuan dan Shen Yitong bergabung, mereka akan melakukannya, tidak menjadi lawan. Nona Changsun, bagaimana menurutmu? Chen Ye segera menatap Changsun Ran. Mendengar ini, mata Zixuan sedikit terkejut. Bagaimana kedua orang ini bisa begitu sopan? Changsun Ran berkata dengan suara yang dalam dengan kekuatan kita saat ini, Senior Xie Feng, 3 master Zhongxuan yang hebat di Istana Kaisar Jahat, dapat menangani 1 orang. Senior Zixuan dan Zuoli hampir tidak dapat menangani 1 orang yang tersisa. Serahkan orang itu padaku, kata Chen Ye dengan sungguh-sungguh. Tidak, jangan khawatir, pedang surgawi telah pulih. Mungkin tidak mungkin membasminya dan menundanya untuk sementara waktu. Changsun Ran mengangguk dan melanjutkan orang lain juga bisa mengatasinya di bawah kepemimpinan senior Hao Xuan dan Shen Yitong, jadi kemenangan dalam pertempuran ini bergantung pada kejutan. Chen Ye berkata yang disebut orang yang tidak terduga adalah aku. Changsun Ran mengangguk ringan dan berkata meskipun kamu telah melakukan pembasmian besar-besaran di pegunungan pemakaman langit, tidak ada yang tahu bahwa orang itu adalah kamu. Meskipun akan ada orang yang menjagamu, begitu perang dimulai, aku akan menemukannya tahu tentang apa yang disebut tindakan pencegahan, tapi Chen Ye. Changsun Ran berkata dengan wajah datar hasil perang tidak terletak pada Istana Lingqiao dan Sekte Jueming, tetapi pada Istana Kaisar Jahat, jadi kita harus melukai salah satu dari 3 Master Zhongxuan sebelum Zixuan dan Senior Zuoli dikalahkan. Hanya dengan kekuatan pertempuran lain, situasi di wilayah timur dapat dibalik secara tiba-tiba. Jika kamu tidak bisa melakukannya, suka atau tidak, kamu harus segera mengevakuasi tempat ini dan membalas dendam dan kembali lagi nanti. Kamu tidak bisa pergi dari sini, kata Chen Ye dan Zixuan berbarengan. Changsun Ran melirik Zixuan, dan ada sedikit kekhawatiran mendalam di matanya. Setelah beberapa saat, dia menatap Chen Ye dan berkata kata demi kata ini terkait dengan kehidupan banyak orang. Chen Ye, kan? Ingin melihat lebih banyak orang mati di depanmu. Chen Ye. Pada saat ini, Zixuan benar-benar menarik lengan Chen Ye dengan gugup dan berkata perlahan pertempuran ini telah melampaui imajinasi prajurit biasa.
Kita dapat membiarkan sebagian besar orang pergi terlebih dahulu dan meninggalkan para senior. Saya percaya meskipun tidak pada akhirnya, aku yakin aku bisa melakukannya jika musuh mundur sepenuhnya. Saya memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri dengan utuh. Chen Ye tersenyum dalam jika kamu meninggalkanku tanpa melakukan apapun, hatimu tidak akan pernah damai, jadi aku akan membuat keputusan setelah bertarung seperti yang dikatakan Zixuan. Wajah Chang Xunran berubah setelah mendengar ini. Dia sangat mengenal Chen Ye, jadi apa yang disebut keyakinan untuk melarikan diri tanpa cedera menyebabkan keyakinan ini muncul biarkan dia melakukan ini. Chen Ye punya beberapa kata yang ingin aku bicarakan denganmu sendirian. Nona Changsun, saya juga punya sesuatu yang ingin saya bicarakan baik-baik dengan Anda. Sebelum Zhang Xunran menyelesaikan kata-katanya, Zixuan meraih tangannya. Kemudian Zixuan berkata kepada Huli saudara Huli, tolong beritahu para senior tentang keputusan kita sekarang dan biarkan mereka segera mengambil tindakan. Nona Zixuan, jangan bicara dan ikut aku. Keduanya segera berjalan menuju bagian dalam istana. Melihat punggung mereka, Chen Ye tiba-tiba sepertinya telah melihat sesuatu. Matanya menyipit dan dia hendak mengatakan sesuatu ketika gelombang energi yang dahsyat meledak dari langit di kejauhan. Zuoli Haoxuan Shen Yitong keluar untuk mati. Suara Xiao Langying seperti auman hantu, merobek kegelapan. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi sekarang. Zixuan tersenyum lembut dan sosoknya langsung menghilang. Chen Ye, tunggu. Chang Xunran tiba-tiba menarik Chen Ye yang hendak meninggalkan aula, dan menatapnya dengan mata yang indah, dipenuhi dengan sendewa patah hati dan kekhawatiran yang mendalam. Baru saja, ketika Zixuan pergi, dia mengucapkan satu kalimat lagi, dengan ringan disampaikan ke telinganya dengan lembut. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, dan aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padaku. Chen Ye tersenyum lembut, menjabat tangan Giok Chang Xunran, dan berkata pangeran tertua belum muncul. Saya yakin dia punya cara untuk menghindari pencarian oleh Xiao Langying dan yang lainnya, tapi saya khawatir dia akan bingung, dan bertarung. Jika dia muncul, hentikan dia. Zhang Xunran mengangguk, tetapi masih memegang erat lengan Chen Ye, ragu-ragu untuk berbicara. Setelah mengulanginya berkali-kali, dia akhirnya berkata Zixuan baru saja mengatakan sesuatu kepadaku. Dia berkata, mari kita memiliki hubungan yang baik di masa depan. Berlama-lama dan katakan, jangan beritahu kamu sampai situasinya jelas. Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening apa yang ingin dia lakukan. Setelah jeda beberapa saat, Chen Ye berkata dengan suara terkonsentrasi selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan dia main-main. Jaga dirimu baik-baik. Setelah itu, dia segera meninggalkan aula. Melihat Chen Ye pergi, Chang Xunran langsung mengernyit. Kata-kata Zixuan terdengar sama dengan kata-kata terakhirnya. Sangat mungkin bahwa dalam perang ini, dia akan melakukan sesuatu yang luar biasa untuk Chen Ye, tetapi jika itu adalah putra sulungnya, Xunran, ketika dihadapkan pada hasil akhir, dia akan mampu mempertaruhkan segalanya demi Chen Ye. Namun, apakah sesederhana itu? Chang Xunran menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Zixuan sangat mencintai Chen Ye. Jauh di lubuk hatinya, dia sama seperti dirinya. Namun saat beberapa orang sedang berdiskusi, Zixuan muncul dengan kegilaan yang sama seperti Chen Ye, yang cukup membingungkan. Dia tidak ingin terjadi apa-apa pada Chen Ye, jadi mengapa dia harus mengambil risiko ini? Zixuan mau tidak mau mengetahui bahwa jika Anda tidak berhati-hati dengan risiko ini, Anda akan dikutuk. Mungkinkah petualangan ini hanya digunakan untuk menghilangkan rasa bersalah di hati Chen Ye? Zhang Xunran tidak percaya bahwa semua rasa bersalah dapat diselesaikan melalui proses balas dendam. Dia tidak terkalahkan dan tidak perlu berjuang sampai akhir. Hanya dengan mempertahankan dirinya sendiri dia dapat merencanakan masa depan dengan sangat jelas. Sekalipun harus mengambil risiko, Zixuan sangat mencintai Chen Ye sehingga dia bertekad untuk tidak membiarkan Chen Ye tinggal dan mengambil risiko bersama, apalagi menyetujui keinginan Chen Ye. Namun mengapa Zixuan melakukan ini, dan apa yang terjadi? Ekspresi Chang Xunran berangsur-angsur berubah, Zixuan, kan? Di luar benteng besar, di langit di atas sungai Wangchuan, sosok yang tak terhitung jumlahnya mengambang seperti burung. Aura ganas mereka mengaduk-aduk udara, membuat sungai yang sudah bergejolak semakin sesak. Di depan kerumunan, Xiao Langying dan Nenek Jueming berdiri berdampingan. Yang pertama tampak seperti ibel yang sedang bersandar dari neraka saat ini, terutama ketika dia melihat kepala Xiao Langsuan dan Xiao Long digantung di benteng yang tinggi, keganasan membuat orang bergidik. Zuoli, Haoxuan, Shen Yitong, keluar dan mati. Raungan tajam bergema di langit, dan sosok Xiao Langying berubah menjadi kilat,
terbang menuju titik tertinggi benteng dengan kecepatan yang mencengangkan. Xiao Langying, selama periode waktu ini, banyak anggota Sekte Haotian kami telah mati di tanganmu. Sekarang hanya Gayung bersambut, mengapa kamu bersemangat? Di dalam benteng, Hao Xuan melesat seperti kilat, dan Xuan Qi berubah menjadi telapak tangannya, dan menamparkan dengan marah. Aku akan membasmimu. Xiao Langying datang dengan kebencian. Meskipun pembasminya bukan Hao Xuan, dia telah lama menekan niat membasminya, tetapi pada saat ini dia melepaskannya secara ekstrim. Ada sedikit perbedaan dalam tingkat kultivasi antara keduanya. Jika Xiao Langying mengandalkan kultivasinya sendiri untuk menerobos ke alam Xuan tertinggi, maka tidak akan ada peluang kemenangan dalam pertempuran ini kecuali Hao Xuan memiliki cara yang luar biasa. Bagaimanapun, alam Huang Xuan hanya menggunakan kekuatan ruang, sedangkan alam Zhong Xuan sudah bisa mengendalikan kekuatan ruang. Untungnya, Xiao Langying tidak memiliki kultivasinya sendiri. Oleh karena itu, Hao Xuan mungkin tidak dapat mengalahkannya, tetapi tidak ada masalah dalam menahannya. Dan Hao Xuan juga tahu betul bahwa ini akan menjadi pertempuran terakhir antara kedua belah pihak. Energi misterius Dao-Dao melonjak, dan kekuatan ruang murni, seperti naga yang marah, terus menguap dan muncul. Suaranya sangat keras hingga mengguncang ruangan. Pertempuran baru saja dimulai di sini. Di dalam benteng, Shen Yitong berubah menjadi meteor dan menembak langsung ke arah Nenek Jueming. Selama periode ini, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang tewas di tangan Istana Ling Qiao dan Sekte Jueming hubungan dan kematian. Dengan kemunculan Chen Ye, semua orang di sini tahu bahwa perang ini akan menjadi pertarungan terakhir. Apakah mereka bisa bertahan? Semuanya bergantung pada kegigihan dan metode mereka. Begitu Shen Yitong keluar, ibu mertua Jueming maju tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Di wilayah timur, 4 orang teratas, pemimpin dari 4 kekuatan penguasa, memulai pertempuran hidup dan mati, langit. Membasmi. Di atas sungai Wangchuan, sesaat kemudian, Xiao Langduan berteriak dengan marah dan memimpin untuk bergegas keluar. Niat membasmi yang ganas langsung menyelimuti seluruh benteng Yingjian. Banyak orang lain juga mengikuti dari dekat, bergegas menuju masa lalu dengan tergesa-gesa. Haha, Xiao Langduan, kenapa kamu begitu sombong? Monster tua Kingmu tiba-tiba melesat, matanya berkedip-kedip dengan ganas, dan dia mencegat Xiao Lang. Di belakangnya, banyak master yang tidak takut. Mereka masing-masing menangkap lawannya dan mulai bertarung dengan sengit. Namun, dibandingkan pertarungan sebelumnya, kali ini monster tua Kingmu dan lainnya, termasuk Hao Xuan dan Shen Yitong, lebih percaya diri. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Chen Ye tidak hanya membawa kembali kepala Xiao Lang Xuan dan Xiao Long, tetapi juga melihat banyak mantan lawan di kubu lawan yang hilang. Orang-orang itu semuanya dibasmi oleh Chen Ye. Dengan kekuatannya sendiri, dia hanya berada di tingkat kedua Kaisar Xuan, tetapi dia bisa membasmi begitu banyak Tuan Kaisar Xuan. Meskipun para penguasa alam Kaisar Xuan ini memiliki budidaya yang tidak stabil, tindakan Chen Ye masih membuat mereka terkesan. Meskipun monster tua Aoki dan yang lainnya tahu siapa lawan sebenarnya dalam pertempuran ini, Chen Ye sudah memberi mereka kepercayaan diri yang cukup tanpa terlihat. Keyakinan seperti itu cukup untuk mengubah situasi. Membasmi. Dipenuhi dengan keyakinan seperti itu, koalisi yang terdiri dari klan monster laut tak berujung, Sekte Haotian, Sekte Sengxuan, dan keluarga Feng tidak tertandingi niatnya membuat lawan-lawannya merasa kedinginan. Belum lama ini, pembantaian yang disebabkan oleh Chen Ye di pegunungan pemakaman langit tidak dapat dihindari, membuat banyak penguasa Istana Ling Qiao dan Sekte Jueming merasakan tekanan yang besar. Sekarang mereka menghadapi serangan balik yang kuat dari lawan mereka, orang-orang ini menjadi lebih atau kurang pemalu. Di tengah pasang surut ini, moral pasukan koalisi sangat terguncang. Lambat laun, untuk pertama kalinya dalam perang baru-baru ini, musuh berhasil ditumpas sepenuhnya. Di Cakrawala, Xiao Langying menemukan kelemahannya sendiri, dan niat membasmi Xiao Langying menjadi lebih menakjubkan. Kekuatan ruang ditarik secara paksa, bercampur dengan energinya yang dalam, dan berubah menjadi kekuatan yang tak tertandingi. Todoroki menghampiri dan mencoba membuangnya untuk membantu orang lain. Haha, Hao Xuan tertawa keras dan memukul dengan telapak tangannya beberapa kali untuk menetralisir semua serangan fatal tersebut. Dia kemudian berteriak dengan gembira, Xiao Langying, apa kabar? Apakah ini terasa seperti siklus sebab dan akibat? Adegan seperti itu sangat tidak familiar. Hao Xuan, jangan berpuas diri. Telapak tangan transformasi surga tanpa batas. Xiao Langying sangat marah, mengubah tangannya menjadi awan, dan telapak tangan besar muncul dari energi misterius, membawa kekuatan yang mengejutkan, dan menamparnya dengan keras.
Haha, menyesal tinju Dewa Gunung. Hao Xuan tertawa, mengepalkan telapak tangannya, dan saat energi yang dalam melonjak, tangan besi bersinar dengan cahaya biru seperti langit, menembus ruang, dan memukul keras telapak tangan raksasa Xiao Langying. Ledakan, satu demi satu, badai energi yang mengerikan menyapu dan muncul, menyebabkan seluruh langit menjadi sangat terdistorsi dan kabur. Sangat menakutkan sehingga tidak ada yang berani masuk jauh ke dalamnya. Di dalam benteng, Chen Ye dan yang lainnya diam-diam menyaksikan huru-hara berlanjut. Setelah hening beberapa saat, Chen Ye bertanya senior Xie Feng, apakah Anda merasakan kehadiran para master dari Istana Kaisar Jahat? Belum. Xie Feng tua sedikit mengernyit dan berkata segala sesuatunya tampak sedikit aneh. Di masa lalu, meskipun ketiga orang itu tidak pernah muncul, setiap kali ada perang, mereka pasti ada di sana, karena kamu juga tahu, apa arti perang itu. Maksudnya dengan Istana Kaisar Jahat. Semua orang mengangguk, pertempuran akan membasmi orang dan berdarah, dan darah inilah yang dibutuhkan Istana Kaisar Jahat. Tapi mereka tidak ada di sini. Mungkinkah terjadi kecelakaan? Mungkinkah senior Tianxian dan yang lainnya menahan Istana Kaisar Jahat di wilayah tengah dan memaksa mereka meninggalkan tempat ini? Xie Feng berkata sambil berpikir. Mendengar ini, Chen Ye tersenyum penuh arti dan berkata tidak jelas apakah senior Tianxian dan yang lainnya melakukan sesuatu di wilayah tengah, tapi saya yakin pasti telah terjadi sesuatu yang mengejutkan Kaisar Jahat penting. Chen Ye, apa yang kamu bicarakan? Chang Sun Ran segera bangun dan berkata dengan tergesa-gesa Chen Ye, maksudmu, senior Xuan Ling dan Zhao Li menghancurkan cabang Istana Kaisar Jahat di wilayah utara, sehingga mempengaruhi situasi di sini. Seharusnya begitu. Chen Ye tersenyum ringan, dan rasa sesak di dadanya akhirnya sedikit mereda. Semua orang menarik napas panjang, terutama Xie Feng. Dia sangat jelas tentang berbagai aula cabang. Dia tidak menyangka bahwa aula cabang di wilayah utara akan dihancurkan oleh seseorang pria di sampingnya tidak hanya mengolah dirinya sendiri. Untuk membuat kemajuan pesat, sekelompok pendukung kuat berkumpul di sampingnya. Ini sangat bagus, sangat bagus. Saat ini, mata Chen Ye menjadi sangat dingin jadi, kita harus mengakhiri kekacauan di wilayah timur secepat mungkin, jika tidak, wilayah timur hari ini akan menjadi wilayah utara besok. Saya tidak tahan dengan rasa menyedihkan ini, tidak ingin merasakannya lagi. Setelah mengatakan itu, dia menghilang diam-diam seperti hantu. Peng! Serangkaian tabrakan energi menyebabkan badai mengerikan yang tak terhitung jumlahnya meletus di kehampaan, menyapu benteng Yingjian Sungai Wangchuan dan tepi pegunungan pemakaman langit dengan ganas. Merasakan bahwa arah yang dituju Chen Ye adalah tempat di mana Xiao Langying dan Hao Xuan bertarung, wajah Xie Feng dan yang lainnya tiba-tiba berubah, tapi Zixuan berkata dengan pelan lepaskan dia. Jangan basmi Xiao Langying dengan tanganmu sendiri. Chen Ye kamu tidak akan pernah memiliki ketenangan pikiran. Tetapi meskipun Hao Xuan bergabung dengannya, Xiao Langying adalah penguasa Zungsuan. Itu terlalu berbahaya. Aku percaya padanya. Zixuan tersenyum tipis dan berkata saya akan membasmi ibu mertua Jueming, senior Xie Feng, senior Zuoli, dan orang-orang lainnya, mohon cepat untuk menghindari malam dan mimpi yang panjang. Karena orang-orang dari kejahatan ngomong-ngomong, Istana Kaisar tidak muncul, beritahu Xiao Langying dan yang lainnya bahwa ini adalah seekor guk-guk. Akhir. Bagus. Tiga sosok muncul dalam huru-hara dalam sekejap. Seiring dengan serangan Xie Feng dan Zuoli, penguasa Istana Ling Qiao dan Sekte Jueming seperti es yang bertemu dengan api yang berkobar. Hanya dalam beberapa menit, seluruh langit dipenuhi dengan bau darah dan kematian yang menyengat. Apa yang terjadi? Selama pertempuran di langit, mata nenek Jueming tiba-tiba menjadi bingung saat melihat kematian banyak orang. Tidakkah kamu mengerti bahwa kamu telah ditinggalkan? Sosok ungu muda perlahan muncul, dan seberkas cahaya ungu kehijauan setinggi 100 kaki seperti matahari yang menyilaukan dari sisi lain. Saat sinar cahaya memancar, itu sekuat ibu mertua yang sekarat dalam sekejap, dia merasakan nafas dewa kematian. Ditinggalkan, ibu mertua Jueming berbisik pelan bahwa dia tidak ingin mempercayainya, tetapi fakta memaksanya untuk percaya bahwa ada dua Master Zungsuan yang kuat di pasukan koalisi yang tidak dapat mereka tangani. Setelah kedua orang ini mengambil tindakan, penguasa Istana Kaisar Jahat akan segera muncul, tapi sekarang. Ah! Nenek Jueming berteriak dengan sedih. Melihat orang di depannya yang pernah setenar muridnya, gelombang kemarahan yang hebat tiba-tiba melonjak. Awalnya, muridnya bisa memiliki prestasi yang sama hari ini dan bahkan menjadi lebih kuat. Tapi dia mati untuknya dan mereka. Jalang, biarpun aku ingin membasmimu, nasibmu akan lebih menyedihkan daripada nasibku. Aku akan menunggumu di jalan menuju neraka. Mendengar ini,
Zixuan tersenyum dan berkata, kamu tidak akan bisa melihat bagaimana nasibku nanti, dan tidak mungkin kamu melangkah ke jalan menuju neraka. Mata ibu mertua yang putus asa itu mengecil. Sinar cahaya ungu kehijauan dengan kekuatan tak tertandingi di depannya menyelimuti dirinya seperti cahaya kematian. Kenapa ini terjadi? Setelah memaksa Haoxuan kembali, Xiao Langying menjadi sangat gila ketika dia melihat nyawa banyak orang dipanen seperti semut. Dia ingat dengan jelas mengapa dia berubah pikiran tentang apa yang telah dia sepakati dengan Yang Mulia sebelum penyerangan. Untuk menjadi seekor guk-guk, kamu harus memiliki kesadaran untuk menjadi seekor guk-guk. Bagaimana kamu, seekor guk-guk, dapat mengetahui dengan jelas apa yang dipikirkan tuanmu? Dengan cara yang sama, Chen Ye telah melihat terlalu banyak sekte pedang surgawi 3000 King Huan Liu. Bagi istana kaisar jahat, semua orang bisa menyerah. Siapa itu siapa? Keluar. Hai, sebuah tawa aneh terdengar, dan tiba-tiba ada cahaya hijau di antara langit dan bumi, yang tampak berubah menjadi matahari yang cerah, bersinar terang. Kekuatan penghancur yang ekstrim tiba-tiba muncul dari pusat lampu hijau di langit dan bumi-bumi. Dalam aura kehancuran, sebuah busur panjang berukuran puluhan kaki menembus langit dan muncul. Segera, langit dipenuhi dengan cahaya cian, yang dengan cepat berkumpul menjadi sebuah anak panah dan ditempatkan dengan ringan di busur panjang tersebut. 3 anak panah yang ditembakkan ke bulan di bawah dinginnya matahari menghancurkan langit. Sesosok perlahan muncul di belakang busur panjang. Memegang busur panjang dan mengeluarkan energi, panah hijau itu tiba-tiba melonjak dengan kekuatan yang kuat dan tidak bisa dihancurkan lalu melesat ke depan. Chen Ye adalah kamu, itu sebenarnya kamu. Wajah Xiao Langying tiba-tiba menegang, dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Ye akan muncul di sini secara diam-diam suatu saat nanti. Tapi saat ini, dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkan hal-hal ini. Panah ini masih membuatnya merasakan aura bahaya. Tombak ibel pemakan ular, di tengah teriakan marah, bayangan hitam yang luar biasa tiba-tiba muncul dari belakangnya. Xiao Langying segera melambaikan tangannya, dan energi misterius gelap dengan cepat mengembun di telapak tangannya. Dalam sekejap mata, ia mengembun menjadi tombak hitam sepanjang beberapa meter. Garis-garis hitam di permukaan tombak itu berkelok-kelok, dan energi mengalir seperti gelombang air, dengan energi hitam melingkar hingga memicunya. Chen Ye telah melihat seni bela diri ini dari Xiao Langsuan sebelumnya, dan sekarang penampilan Xiao Langying secara alami menjadi lebih kuat. Sambil memegang tombak di tangannya, Xiao Langying tersenyum galak. Segalanya hari ini adalah berkat Chen Ye. Tidak peduli apakah dia telah ditinggalkan oleh istana kaisar jahat atau tidak, selama dia tertangkap, semuanya akan menjadi sempurna. Xiao Langying juga percaya bahwa tidak peduli betapa menakutkannya penampilan Chen Ye, dia tidak akan mampu melawan di depannya. Sebelum tingkat kultivasinya ditingkatkan secara paksa, dia akan selalu menjadi master sejati puncak Huangzuan. Dalam sekejap, Xiao Langying mengayunkan tombak di tangannya dan mengeluarkan cahaya tombak yang besar, menyerang dengan keras pada serangan yang datang dari depan. Tombak hitam itu membelah langit seperti meteor gelap. Garis-garis menakutkan di antara udara hitam itu meledak, dan cahaya gelap mengembun. Ledakan, sebuah anak panah dan sebuah pistol tiba-tiba bertabrakan seperti 2 meteor. 2 sinar hijau dan hitam dengan energi yang sangat besar melonjak dari titik ledakan keduanya. Tinju penyesalan ilahi. Tepat ketika serangan hijau dan hitam menunjukkan kekuatan maksimalnya, tinju sebesar gunung muncul di belakang Xiao Langying secepat kilat dan kemudian menekannya dengan kuat. Haoxuan, kamu mencari kematian. Xiao Langying tidak lupa bahwa ada musuh kuat yang mengawasi dari dekat di sampingnya, jadi dia tidak terkejut dengan serangan ini. Ketika dia merasakan kekuatan yang kuat, gelombang energi misterius keluar dengan cepat hanya dalam sekejap mata mampu membangun perisai energi yang sangat besar. Permukaan perisai dipenuhi dengan pancaran cahaya dan kilauan, dan semua cahaya hitam di langit menyatu ke dalamnya, menjadikannya sekokoh seolah-olah nyata. Peng! Tinju seperti gunung itu menekan dengan kuat, menyebabkan cahaya konstan dari perisai hitam pekat itu bergetar. Meskipun perisai itu memiliki pertahanan yang luar biasa, bahkan jika Haoxuan menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia bahkan tidak bisa berpikir untuk membukanya. Tapi dipukul olehnya dengan begitu kuat, selain itu, pertarungan antara Xiao Langying dan Chen Ye sedang berlangsung, bahkan kekuatan dan tubuh Xiao Langying tidak bisa menahan gemetar, dan segera setelah tinju seperti gunung menghilang, begitu pula perisainya. Hilang dalam sekejap. Alis Haoxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menegang, seolah-olah dia tidak menyangka bahwa serangan seperti itu pada saat seperti itu tidak akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada Xiao Langying. Tepat ketika dia hendak menyerang Xiao Langying lagi, dia tiba-tiba melihat sosok di belakang Xiao Langying muncul lagi.
Hao Xuan dengan cepat melihat ke depan. Dia bahkan lebih terkejut lagi karena serangan kuat yang menarik semua perhatian Xiao Langying sebenarnya hanyalah bayangan ilusi. Terkejut dan kaget, kecepatan Hao Xuan tidak lambat, dan ketika dia menghindar, energi ganasnya kembali meledak dengan ganas. Bumbu! Kekuatan dari dua serangan dahsyat itu akhirnya hilang sepenuhnya di tengah suara ledakan yang mengejutkan. Xiao Langying juga terkejut melihat sosok di depannya menghilang dengan aneh. Hilangnya semacam ini bukanlah perubahan arah yang terlalu cepat, melainkan perasaan menghilang sepenuhnya ke dunia ini seperti hantu. Sebelum Xiao Langying sempat bereaksi, cahaya pedang besar dan serangan Hao Xuan telah menyentuh kulitnya dan menebasnya. Wajah Xiao Langying tiba-tiba menjadi pucat. Dia sudah merasakan bahwa orang di belakang Hao Xuan yang melakukan tindakan itu adalah Chen Ye. Dengan tingkat kultivasi Chen Ye, tidak peduli seberapa cepat dia, tidak peduli seberapa canggih gerakannya, tidak mungkin dia menghilang di hadapannya tanpa meninggalkan jejak apapun, dan bahkan lebih tidak mungkin lagi dia muncul diam-diam di belakangnya. Di saat yang sama, serangan yang kuat telah terbentuk. Seberapa cepat dan seberapa dalam hal ini diperlukan. Xiao Langying percaya bahwa meskipun lawan yang ditemuinya adalah Hao Xuan, dia tidak akan mampu melakukan serangan seperti itu. Meskipun metode Chen Ye yang misterius dan tidak terlihat di pegunungan pemakaman langit sangat mengejutkan, sangat mustahil untuk mencapai level ini. Bagaimana dia tahu bahwa yang muncul sebelumnya adalah jiwa kelahiran Chen Ye? Pedang yang ganas membuat Xiao Langying tidak dapat bertahan meskipun dia menginginkannya, jadi dia harus mengambil pedang itu dengan paksa karena energi dalam yang agung di tubuhnya yang menyebar ke seluruh permukaan tubuhnya. Bang! Pisau tajam dan serangan Hao Xuan mendarat tepat di punggung. Meskipun ada Xuan Qi yang membelanya, seteguk darah merah cerah muncrat. Xiao Langying, yang menderita pukulan berat, dengan cepat terjatuh di bawah tatapan banyak mata yang ketakutan, dan semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa vitalitas Xiao Langying dengan cepat menghilang. Pedang Chen Ye dan serangan Hao Xuan secara tak terduga memutus vitalitas Xiao Langying. Tidak hanya orang lain, Hao Xuan juga sangat terkejut. Dia pikir dia tidak bisa melakukannya. Meskipun Xiao Langying lengah, jelas Chen Ye yang melakukannya. Kekuatan pemuda ini sangat menakutkan. Hanya Xie Feng dan Zixuan di antara orang-orang yang hadir yang tahu bahwa pedang yang disambar barusan adalah pedang surgawi yang meledak dengan kekuatan paling kuat. Bagaimana kengerian seperti itu bisa dilawan oleh Xiao Langying, yang dengan paksa naik ke tingkat pertama Zhongxuan. Terlebih lagi, dengan serangan gabungan Hao Xuan, jika Xiao Langying tidak bisa dibasmi ketika dia lengah, pedang surgawi tidak akan layak menjadi pedang surgawi sama sekali. Haha, nyawa Xiao Langying telah terputus, namun saat ini, Xiao Langying tertawa terbahak-bahak dan gembira. Tentu saja aku akan mati, Chen Ye, tapi jika kamu menunggu, aku akan tahu bahwa kamu akan menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Aku tidak bisa melihat pemandangan saat itu, tapi aku bisa merasakannya. Tunggu saja. Haha, semburan tawa gembira datang dari mulut Xiao Langying yang jatuh ke tanah dan menunggu kematian terakhir. Chen Ye mengerutkan kening saat mendengar ini. Pada saat ini, Chen Ye tiba-tiba melihat ekspresi orang lain, termasuk Xie Feng dan Zuo Li, dipenuhi kesedihan setelah mendengar kata-kata Xiao Langying. Chang Xunran datang ke sini bersamanya dan tidak ada yang mengenalnya. Meskipun ekspresinya gemetar, dia khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Zixuan. Chen Ye mendatangi Zixuan seperti kilat dan memegang tangannya. Kekuatan jiwanya melonjak dengan cepat. Haha, melihat ekspresi cemas Chen Ye di udara, Xiao Langying tertawa. Chen Ye akhirnya merasakan sesuatu yang aneh. Responnya cukup bagus, tapi sayang sudah terlambat, haha. Diam, Chen Ye berteriak dengan marah, mengulurkan tangannya dan mengangkat menara langit dan bumi, dan menembak, langsung menyerap Xiao Langying, dan kemudian kekuatan jiwa yang agung melonjak dengan cepat di tubuh Zixuan, dan dalam sekejap, ia menyebar kemana saja di tubuhnya. Tetapi tidak menemukan apapun. Haha, Tuan tak berguna dari istana Kaisar jahat. Chen Ye mengambil tindakan sendiri untuk melakukannya. Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa menyelamatkan perempuan jalang ini bahkan jika kamu menemukannya. Xiao Langying tertawa terbahak-bahak. Di menara besar langit dan bumi dia akan mati dalam kematian yang lebih menyakitkan dan kejam dariku. Ini bukan kematian tapi hidup yang lebih buruk dari kematian, dan itu akan membuatmu sangat menyakitkan. Haha, tunggu pelan-pelan, Chen Ye. Aku merasa sangat senang saat memikirkan apa yang terjadi pada wanita jalang ini. Diam, Chen Ye tidak punya waktu untuk memperhatikan Xiao Langying. Dia menarik Zixuan, yang tidak berani menatapnya, dan bergumam pelan, ceritakan padaku apa yang terjadi pada Zixuan. Di aula utama,
Chang Sunran memberitahunya bahwa Zixuan meninggalkan pesan seolah-olah memberikan kata-kata terakhirnya. Dia pikir itu karena Zixuan khawatir dia akan ditangkap oleh orang-orang dari Istana Kaisar Jahat, jadi dia siap secara mental untuk mati bersama. Bagaimana Zixuan bisa melakukan hal seperti itu ketika dia ada? Tapi aku tidak menyangka, Chen Ye membenci dirinya sendiri karena begitu ceroboh dan mengapa dia tidak melihat lebih dekat ke Zixuan ketika dia melihatnya. Katakan padaku, beritahu aku secepatnya. Melihat Zixuan terdiam, Chen Ye terus bertanya dengan suara gemetar. Haha, Chen Ye, jika dia tidak memberitahumu, tidak bisakah kamu bertanya kepada orang lain? Orang tua bernama Xie Feng itu adalah dia. Dia tahu yang terbaik. Tanyakan padanya. Cepat dan tanyakan. Aku tidak sabar menunggu untuk melihatnya. Betapa hancurnya kamu ketika mengetahui kebenarannya. Tawa Xiao Langying yang ceria dan garang terlihat jelas. Mata Chen Ye membeku saat dia melihat sosok di menara besar langit dan bumi yang sunyi dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu benar-benar ingin tahu bagaimana rasanya hancur, kan? Aku akan membiarkanmu merasakannya. Chen Ye mengangkat tangannya dan sesosok tubuh keluar dari menara besi besar. Itu bukan Xiao Langying, itu adalah Xiao Wuxiang. Saat ini, Xiao Wuxiang bukan lagi manusia atau hantu di bawah api yang membara di dalam hatinya. Tubuhnya tampak dipenuhi abses dan terlihat sangat menakutkan. Apakah kamu tahu siapa Xiao Langying? Chen Ye tersenyum kejam apa yang dilanda kesedihan. Hei, Xiao Langying memintamu untuk memotong keturunanmu. Kamu tidak perlu takut lagi, kan? Jadi aku tidak akan membasminya, Xiao Wuxiang, tapi aku akan menghancurkannya berkultivasi seumur hidup dan kemudian mengganggunya. Anggota tubuhnya dijaga dan dia diizinkan mengemis di timur. Hai Xiao Langying, keturunan Istana Lingqiao yang menghabiskan seluruh hidupnya mengemis dan bekerja sebagai guk-guk, apa pendapatmu tentang ide ini? Chen Ye, beraninya kamu, teriak Xiao Langying tajam. Dia tidak peduli dengan hidup atau matinya sendiri, dan tidak mungkin dia bisa bertahan. Xiao Langying tidak peduli dengan hidup atau mati Xiao Wuxiang. Dengan keluhan antara kedua pihak, tidak mungkin untuk membiarkan mereka pergi. Tapi Xiao Langying peduli dengan semua yang dikatakan Chen Ye, memohon untuk menjadi guk-guk selama sisa hidupnya, dia tidak boleh. Apakah ada yang tidak berani kulakukan? Di tengah tawa dingin, Chen Ye-ku menjentikkan jarinya. Sesaat kemudian, Xiao Wuyan menjerit kesakitan. Jari-jari tangan kanannya tiba-tiba terpotong dan sehalus cermin. Saudara Huli, lindungi hatinya dan jangan biarkan dia mati. Sekarang jari tangan kanan, lalu pergelangan tangan, lalu perlahan-lahan rentangkan dan potong sedikit demi sedikit. Ingat, jangan memotong terlalu cepat seperti saya. Potong perlahan, seperti memisahkan daging. Jangan khawatir, hal seperti ini tidak akan sulit bagiku, kata Hu Li sambil tersenyum sinis. Tidak mau. Xiao Langying tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di menara besar langit dan bumi yang sunyi. Chen Ye, tolong jangan. Kamu bisa membasmi Wu Xiang. Aku mohon, jangan terlalu kejam padanya. Apakah ini kejam? Melihat Xiao Langying, Chen Ye berkata dengan dingin, menurutku itu kejam. Xiao Langying, sebaiknya kamu berdoa kepada surga agar Zixuan tetap aman, kalau tidak aku bisa melakukan apa yang aku katakan. Ya, Xiao Langying tersenyum sedih sepanjang hidupnya. Meskipun dia belum pernah mendominasi wilayah timur, dia masih menikmati kekaguman dari banyak orang. Senior Xie Feng. Tubuh Xie Feng bergetar hebat saat dia melihat ke arah Chen Ye, sebuah makna berat tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Katakan, teriak Chen Ye tajam. Chen Ye, jangan seperti ini. Zixuan menarik lengannya erat-erat. Katakan dengan cepat. Chen Ye meraung dengan mata merah. Nona Zixuan, dia memiliki hati yang jahat. Setelah hening lama, Xie Feng berkata perlahan. Setelah mengatakan ini, dia segera menutup matanya, tidak ingin melihat Chen Ye menjadi gila karena masalah ini. Apakah benih hati yang jahat itu? Xie Feng tersenyum pahit. Benih hati jahat adalah metode khusus yang digunakan oleh Istana Kaisar Jahat untuk mengendalikan orang lain. Setelah dirasuki oleh benih hati jahat, ketika waktunya habis, orang yang dirasuki oleh benih hati jahat akan kehilangan akal sehatnya. Mulai sekarang, kekacauan besar telah menyebabkan hilangnya pikiran dan diri seseorang, dan hanya perintah dari Istana Kaisar Jahat yang bertanggung jawab atas hal ini. Apa? Chen Ye dan Chang Sunran akhirnya mengerti mengapa Zixuan mengucapkan kata-kata terakhir itu. Jika seorang master dari Istana Kaisar Jahat muncul hari ini, akhir cerita Zixuan akan hancur. Apakah ada cara untuk mengatasinya? Zhang Sunran bertanya dengan cepat. Dia tahu posisi Zixuan di hati Chen Ye. Jika sesuatu terjadi pada Zixuan, Chen Ye tidak akan mati begitu saja.
Xie Feng menggelengkan kepalanya dan berkata metode rahasia Xie Xin didasarkan pada jiwa. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, perapal mantra pada akhirnya akan mati. Chen Ye dengan kasar melambaikan tangannya untuk menghentikan angin jahat. Bahkan Kastor yang melemparkan benih hati jahat pada akhirnya tidak berakhir dengan baik, apalagi orang yang difoto. Orang tua Chen Ye tahu bahwa kamu sedang mengandung transformasi jiwa dan memiliki kekuatan magis atas jiwa yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Tetapi metode rahasia benih hati jahat adalah setidaknya saya belum pernah mendengar benih hati jahat diselesaikan di Istana Kaisar Jahat selama bertahun-tahun. Hati Chen Ye sangat tenggelam, dan semua harapannya telah lenyap. Roh pedang. Suara Chen Ye bergetar. Ini adalah kartu truf terbesarnya. Butuh waktu lama hingga suara roh pedang perlahan keluar dari hatinya. Hati jahat Tuan adalah metode rahasia yang diciptakan oleh Tuan Istana Kaisar Jahat. Saat itu, saya mendengar Tuan Tua berkata bahwa metode rahasia ini adalah begitu kuat sehingga tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan dan dapat diselesaikan. Tuan Tua menyebutkan bahwa setelah transformasi jiwanya mencapai tahap naik tahta, dia masih tidak dapat melakukannya dengan kultivasinya pada saat itu. Ledakan. Pikiran Chen Ye tiba-tiba meledak, dengan kondisi kultivasi dan transformasi jiwa Kaisar kuno, siapa lagi di dunia ini selain Kaisar Jahat yang dapat menyelesaikan hati jahat? Chen Ye mendengar secercah harapan dari perkataan Dao Ling bahwa jiwanya dapat bertransformasi dan mencapai alam daceng, yang mungkin dapat menyembuhkan pikiran jahat. Selama masih ada harapan, Chen Ye tidak akan menyerah, tidak peduli betapa sulitnya mencapai kondisi transformasi jiwa, dia akan mendapatkan kondisi itu untuk Zixuan. Tapi dia masih punya waktu, Zixuan tidak punya waktu lagi. Metode rahasia benih hati jahat tidak akan menunggu sampai kondisi transformasi jiwa Chen Ye mencapai pencapaian besar sebelum pecah. Mungkin benih hati jahat akan pecah dalam waktu dekat. Haruskah dia pergi? Tidak mungkin seperti ini, tidak mungkin seperti ini. Chen Ye memeluk Zixuan dengan erat, dan benang merah yang tak terhitung jumlahnya melingkari bola matanya. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia meraung dengan marah. Dia hanya ingin melindungi kerabat dan teman-temannya di sekitarnya, tapi kenapa begitu sulit? Mengapa kerabat dan teman-temannya harus meninggalkannya selamanya? Kenapa, Dewa? Kamu begitu tidak adil. Jeritan dan jeritan menyebar jauh, dan rasa sakit yang menyayat hati serta ketidakberdayaan yang terkandung di dalamnya membuat mata banyak orang langsung memerah. Ya Dewa, hidup Zixuan sudah cukup sulit. Dia dilukai oleh Zhong Xiao saat dia mengandung Ling, menyebabkan putrinya menderita racun bawaan sebelum dia lahir. Segalanya akhirnya berlalu, dan kehidupan akhirnya berakhir. Kenapa tepatnya kenapa? Chen Ye, jangan seperti ini. Zixuan mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai pipi tegas itu, berusaha keras untuk menghapus semua rasa sakit di wajahnya. Dia tersenyum lembut dan perlahan bersandar di dadanya, dengan air mata sedih mengalir dari mata indahnya. Ketika aku mengetahui niat jahat itu, aku juga patah hati. Aku tidak tega meninggalkanmu. Aku tidak tega meninggalkanmu di dunia yang aku datangi di masa depan. Aku tidak akan pernah memilikimu di dunia ini, tapi pada akhirnya aku harus menghadapi hal-hal ini. Aku telah bertahan dan berangsur-angsur beradaptasi dengan hari-hari tanpamu, jadi Chen Ye, kamu harus menghadapinya dengan kekuatan dan jangan lupa apa tanggung jawab terbesarmu dalam hidup ini, oke? Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin kamu tetap bersamaku dan jangan pergi. Aku tidak menginginkannya selamanya. Chen Ye memeluknya lebih erat. Dia takut detik berikutnya akan menjadi perpisahan dalam hidup dan kematian. Aku tidak akan pergi. Hatiku akan bersamamu. Aku akan melihatmu secara pribadi menyelamatkan bibimu dari Istana Kaisar Jahat. Aku akan melihatmu menjalani kehidupan yang bebas. Aku akan melihatmu menikah dan memiliki anak dan menjadi tua. Chen Ye berjanji padaku hadapi dengan kekuatan dan jangan biarkan aku mati dengan damai. 690.